بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة الرابعة تحت العنوان التوجه إلى الكعبة في الصلاة. وهذه المحاضرة بعنوانها وضعها الشيخ الصابوني تحت تفسير الآيات القرآنية من سورة البقرة، وهي الآية 142 إلى 145. Dan hunaka arba'u ayat ya di surat al-Baqarah wada'aha asy-syekh tahta unwan at-tawajjuh ila al-Ka'bati fi shalah. Baik, man yaqra minkum ya ikhwan hadhihi al-ayat? Tafadhal, udhkur al-ism thumma qra jami' al-ayat. Man yurid an yaqra? Tafadhal. Ikhwan, aina antum? Ana Ustaz. Man? Ana Ridwan Ustaz. Nah, tafadhal ya Ridwan. Iqra al-ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriq wal maghrib. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibaihi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallahu wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum Innallaha bin-nasi lara'ufur rahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd wa la in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminaz zalimin. Baik, sadaqallahul azim wa jazakallahu khairan. هذه الآيات الأربعة ya bayanun li mas'alatil qiblah fi shalah ya wa hadhihi al-ayat kadzalika laha 'alaqah ya bima qad akhadna fi al-muhadharah ats-tsalitsah haula an-nasakh ya ikhwan ya di anna al-ayat maka mas'alatun au mithalun ya min amsilatin nasakh al-mawjud fil Qur'an. Jadi kalau muhadharah ketiga kita bahas tentang konsep nasakh dalam Al-Qur'an ya. Nah, ini termasuk di dalam muhadharah rabi'ah ini satu contoh di antara contoh-contoh adanya nasakh di dalam Al-Qur'an ya. Bal hadhil ayat ia minan naw'il awwal atau minan naw'il tsalits ya min anwa'in nasakh al-katsir fil Qur'an ya. Apa namanya? Baqa'ut tilawah ma'a naskhil hukmi. Ya, baqa'ut tilawah ma'a naskhil hukmi. Baik. Qala ta'ala sayaqulu sufaha'u minan nas.
وقال الشيخ الصابوني مفسرا للآية أصل الصفة في كلام العرب الخفة والرقة. Al-khifah war-riqqah. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala akhbarana ya hunaka minas sufaha minan nas yaqulun, yani fi masalatil qiblah. Thumma dzakara Syekh As-Sabuni fi aslul lugha ya, aslu makna sifah fil lughatil arabiyyah. Yani min as-sufaha minas safah. As-sufaha minas safah. Was-safah ma'na al-khifah war-riqqah. Yuqal taubun safihun idza kana radi'un nasakh wa idza kana radi'un nasakh khafifah. Jadi safa itu artinya al-khifah, suatu yang ringan ya. Suatu yang ringan. Raqid, rifqah itu raqid, suatu yang tipis ya. Maka dikatakan taubun safi idza kana radi'un nasakh khafifah. Ya, pakaian itu safi kalau dia suatu yang jelek proses penjahitannya karena ringan tadi. Au kana baliyan raqiqan, atau karena dia sudah balian itu artinya sudah sering dipakai gitu ya, bukan baju baru, baju lama yang maka sudah bertekstur tipis. Jadi as-safah itu dari kata al-khifah wa riqqah ya, atau khafif wa raqiq. Wasaffahat hurriyah ay amalathu. Ya, ada juga dikatakan saffahat hurriyah, angin melakukan safah ya, maksudnya adalah membuat dia goyang gitu ya. Qala dzurrummah masyina kama tazzat rimahun tasaffahat a'aliyaha marriyahin nawasin. Nah, ini apa syahid dari makna as-safah dari fil lughah alladhi istu'mila fi safahatir rih ya. Wasafah diddul hulum. Wasafah diddul hulum. Kalau tadi ya ikhwan makna hissi ya. Kalau tadi al-khifah war riqqah itu makna hissi, makna dari sisi hissinya. Nah, sekarang ada makna yang sifatnya maknawi. Wasafah diddul hulum, wa huwa khifah wa saqafah yaqtadiha nuqsanul aql. Nah, jadi safa juga dimaknai secara maknawi, yaitu kondisi seseorang yang memiliki keterbelakangan akal gitu ya, atau kekurangan fungsi akal. Nah, itu juga disebut dengan safih. Walihada sammallahu sibyan sufaha. Nah, karenanya Allah mensifati anak yang belum balik ya, itu sebagai safi. Kenapa? Karena masih belum sempurna akalnya untuk bisa mengelola hartanya secara mandiri. Ya, Allah berfirman, "Wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa." Nah, jadi Allah SWT mensifati as-sufaha as-sibyan huna bis-sufaha. Wala tu'tus sufaha maknanya wala tu'tu haula isbiyan amwalakum ya. Jadi jangan diberikan harta itu kepada anak yang belum bisa mengelolanya. Tapi mal murad ya ikhwan ya fi siyaqil ayah bisufahuna. Apa yang dimaksud dengan sufaha dalam konteks ayat ya? Nah, di sini Syekh As-Sabuni mengatakan maksudnya adalah ahlul dhalal minal yahud wal musyrikin wal munafiqin. Jadi Allah Subhanahu wa taala mensifati ya orang-orang yang menentang hukumnya dari kalangan orang-orang yang telah tersesat jalannya minal yahud ya wal musyrikin wal munafiqin ya, itu sebagai sufa. Nah, kenapa di sini Yahud ya ikhwan? Kenapa tidak disebutkan Nasara ya? Karena memang ketika ayat ini turun konteksnya sedang ada semacam sedang ada permusuhan ya Rasul dengan kalangan Yahudi. Karena awal-awal ayat ini termasuk awal-awal yang turun di fase Madinah ya. Dan kita tahu bahwa saat di Madinah Rasulullah SAW bertambah musuhnya menjadi 3 ya, padahal awalnya musuh Rasul di Mekah hanya orang-orang musyrik. Nah, ketika di Madinah bertambah ada kalangan Yahudi, kemudian musyrik juga tetap ada, dan kalangan munafik ya, khususnya dari dari penduduk asli Madinah yang terancam kedudukannya dengan kedatangan Nabi. Maka mereka menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran. Nah, sedangkan kalangan Nasrani belum berinteraksi dengan Nabi ya secara khusus pada fase Madinah. Karena Rasulullah SAW itu baru berinteraksi dengan kalangan Nasrani ketika turun surah Ali Imran. Ya, Ali Imran turun, nah itu kan banyak bicara tentang Nabi Isa, Maryam, keluarga Imran ya. Ketika Nabi SAW berinteraksi dengan kalangan Nasrani dari Najran. Nah, maka Syekh As-Sabuni mengisyaratkan bahwa yang dimaksud sufaha di sini ada 3 kelompok yang saat itu memang sedang ada permusuhannya dengan Nabi secara zahiran atau batinan ya, al-yahud wal musyrikin wal munafiqin. Nah, kenapa? Ya, mal muskilah ya, au masbab fi dzikri haula ya bisufaha. Qala ta'ala ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Ma wallahum sayaqulu sufaha minan nas ma wallahum an qiblatihim allati
kanu 'alaiha. Jadi orang-orang yang disebut oleh Allah dengan orang bodoh tadi, ya orang-orang idiot lah itu kalau kita menyebutnya, ya, mereka berkata tentang masalah kiblat, ma wallahum, ya, saya qulu sufa, saya qulu yahud wal musyrikin wal di sini litaswif ya. Kalau saya itu kan berarti mereka akan mengatakan, seakan ayat ini turun sebelum mereka mengatakan itu ya, dan menginformasikan kepada Nabi ketika Nabi hijrah ke Madinah, kemudian nanti kiblatnya berganti, ya, maka Allah seakan menginformasikan kepada Nabi sebagai bentuk mukjizat akan ada orang yang menentang perubahan kiblat itu. Ya, ma wallahum yani sarafahum yuqalu walla 'anil syai'i wa tawalla 'anhu in saraf. Wa huwa istifham 'ala jihatil istihza' wa ta'ajjub. Jadi walla itu artinya saraf, ya. Mengapa kalian mengalihkan? Atau kenapa mereka mengalihkan? Ya, ini fil mudhari' fil madhi ya. Fil madhi lil ghaib. Kenapa mereka yaitu Rasulullah dan orang-orang beriman mengalihkan ya kiblat mereka dalam salat itu? Nah, jadi mal di sini kan istifham ya, Ikhwan ya. Suatu pertanyaan. Nah, Syaikhul mengatakan istifham ala jihatul istihza wa ta'ajjub. Jadi pertanyaan di sini dalam konteks mencemooh ya, atau dalam konteks menunjukkan keheranan. Kenapa kok bisa berubah kiblatnya gitu ya? An qiblatihim allati kanu 'alaiha, dari kiblat mereka sebelumnya. Ya. Karena Rasulullah SAW ketika di Madinah, beliau kiblatnya adalah ke Baitul Maqdis. Hingga sekitar 16 bulan ya, dan disebutkan dalam Sahih Bukhari, beliau kemudian mengalihkan kiblatnya menuju Al-Ka'bah. Ini berarti ayat ini turun sebelum peralihan tersebut ya. Tapi sudah Rasulullah beberapa bulan sudah mendirikan sholat menghadap Baitul Maqdis ya. An qiblatihim allati kanu 'alaiha. Al-qiblah minal muqabalah wa hiyal muwajahah. Jadi al-qiblah dari kata muqabalah maknanya muwajahah, berhadapan. Wa asluha al-halatu allati yakunu 'alaiha al-muqabil. Jadi kiblat itu maksudnya adalah kondisi yang kita hadapi. Ya, jadi kita menghadapi sesuatu, maka sesuatu itu disebut kiblat. Ya. Kita melihat cermin untuk menyisir rambut misalnya, maka cermin itu disebut kiblat. Jadi al-hala allati yakunu 'alaiha al-muqabil. Jadi kondisi atau sesuatu yang sedang dihadapi oleh orang yang menghadap kiblat. Jadi kiblat itu adalah objek yang kita hadapi, ya. Tsumma khassat bil jihati allati yastaqbiluha al-insan fi shalah. Lantas kemudian istilah kiblat lalu digunakan ya secara khusus taksis ya, atau dengan makna al-ahd, al-qiblah ya, dengan makna al-uhdiyah itu dalam arti sebagai arah di mana kita menghadapkan diri ketika sholat ya. Ai ma sarafahum wa hawalahum 'anil qiblati allati kanu yatawajjahuna ilaiha jihata Baitul Maqdis wa hiya qiblatun nabiyyin wal mursalin min qablihim. Nah, ini jadi pertanyaannya ya. Jadi tafsir dari pertanyaan as-sufaha tadi, ma wallahu an qiblatil allati kanu 'alaiha, maksudnya adalah mereka seakan bertanya kepada Nabi, kenapa ya kalian menghadapkan diri atau mengalihkan kiblat kalian dari Baitul Maqdis yang merupakan kiblatnya para nabi sebelum kalian. Ya, kiblatnya para nabi sebelum kalian ya, sebelum kita Nabi Muhammad, sebelum syariat Nabi Muhammad, kiblatnya adalah kepada Baitul Maqdis. Kenapa dialihkan kepada Al-Ka'bah? Nah, maka Allah memerintahkan nabinya untuk berkata menjawab pertanyaan yang tadi ala sabilil istihza' wa ta'ajjub ini. Qul lahum ya Muhammad, katakan kepada mereka yaitu as-sufaha ini, lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratil mustaqim. Katakan wahai Muhammad, Allah lah yang memiliki arah timur dan barat. Tapi dengan catatan ya Irfan, bukan berarti kemudian Allah tidak memiliki arah utara dan selatan gitu ya. Nah, bukan begitu maksudnya. Jadi ini lil ghalabah ya, atau lil istidlaq. Jadi menyebutkan timur dan barat maksudnya adalah semua arah. Ya, karena biasanya kita kalau bicara tentang wilayah itu ya mencukupkan ini dengan timur dan barat, itu sudah mewakili semua arah gitu ya. Jadi bukan berarti ketika Allah mengatakan katakanlah Allah itu yang memiliki timur dan barat, lalu kita menafikan arah yang lain. Nah, itu orang yang memahami seperti ini tidak memahami ya konteks ayat, atau tidak memahami bagaimana Al-Qur'an itu menggunakan kata-katanya yang tentunya orang Arab sudah paham maksudnya gitu ya. Kita aja kadang yang baru belajar bahasa, kalau kemudian baru memahami bahasa secara zahir, akhirnya bisa kesimpulannya seperti itu. Jadi intinya ini seakan-akan majas ya, kalau dalam ilmu balaghah namanya majas. Jadi dzikrul ba'd lil qul. Kalau dalam istilah majas, dalam bahasa Arab namanya majas, itu salah satu dari jenis majas mursal. Namanya dzikrul ba'd lil qul. Dia menyebutkan sebagian tapi maksudnya untuk semuanya. Maka Rasul diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan lillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha ila siratil mustaqim. Lillahil masyriqu wal maghrib.
al-jihad kulluha lillah wa huwa subhanahu yatasarrafu fi mulkihi kaifa syaa ala ma taqtadi hikmatuhu al-balighah yahdi man syaa min ibadihi ila tariqil qawimil musil ila sa'adatid darain. Jadi Allah memerintahkan nabinya untuk menampakkan keagungan Allah, ya, bahwa yang namanya arah itu semuanya milik Allah. Allah berkehendak mau dimanapun kalian menghadap, ya itu adalah kehendak Allah, gitu ya. Dan tentunya ya ikhwan, kiblat itu adalah tempat kita menyatukan posisi dalam ibadah sholat, ya. Bukan maksud kiblat di situ adalah Allah bertempat di tempat kiblat itu, tidak. Karena Allah itu munazzahun 'anil makani waz zaman. Allah itu suci dari tempat dan waktu, dari tempat dan waktu, gitu ya. Makanya kata Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, ya ikhwan, kenapa kalau berdoa itu mengadahkan tangan ke langit? Ya, itu bukan karena Allah itu bertempat di langit. Ya, jadi kalau Allah fis sama itu bukan maknanya fis sama bimakna al-makan, tapi fis sama bimakna al-makanah. Ya, kemuliaan atau Allah Maha berkuasa, kedudukannya yang tinggi atas setiap makhluknya. Tapi tinggi bukan dalam arti sebagai fisik, gitu ya. Nah, makanya Imam Nawawi mengatakan, kenapa seorang muslim idza da'a rabbahu, ya, tawajjaha ila sama li'anna qiblatud du'a huwa sama. Ya, qiblatud du'a huwa sama. Kiblat dalam doa itu adalah langit, dan itu bentuk adab kita dalam berdoa. Padahal kalau kita mau berdoa kan mau menghadap kemana saja kan tidak ada masalah sebenarnya. Tapi sebagai adab, maka kita berdoa menghadap ke langit. Sama seperti sholat, ya. Seperti sholat, kenapa kita sholat menghadap kiblat? Ya karena itu bagian dari syarat sahnya sholat. Ya. Tapi kan bisa saja kita sholat dalam kondisi tidak menghadap kiblat. Ya, ketika kita mendapati kondisi-kondisi yang membuat tidak bisa menghadap kiblat. Nah, bukan berarti kemudian sholatnya tidak diterima, gitu ya. Nah, jadi ini ada unsur akidahnya juga. Jadi intinya Allah perintahkan sang Nabi untuk menjawab dengan menampakkan kekuasaannya. Lantas Allah mensifati dirinya yahdi man yasha ila siratal mustaqim. Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapapun untuk menuju jalan yang lurus. Maksudnya, ya kalau ingin tetap dapat hidayah, ya ikuti perintah Allah. Kapanpun berubah perintah Allah, ikutilah. Ya, karena itu merupakan kehendak mutlak Allah, manusia tidak bisa mengatur-ngatur. Nah, jadi seperti itu maksud dari yahdi man yasha ila siratal mustaqim. Baik. Nah, setelah itu, ya Allah Subhanahu wa taala mensifati umat Muhammadiyah ini, ya, dengan umat terbaik karena mereka mutlak mentaati ketentuan Allah, ya. Artinya melalui peristiwa tahwilul qiblah, ya, min Baitul Maqdis ila jihatil Ka'bah ini, Allah seakan ingin menseleksi siapa yang kemudian mereka berhasil melewati ujian Allah lantas tetap mentaati Allah, atau malah kemudian mereka tidak lulus dalam ujian dan akhirnya malah mencemooh ketentuan Allah ini. Nah, Allah mensifati orang-orang yang kemudian mentaati ketentuannya dengan menjadikannya sebagai wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Baik. Wa kama qala Syasabuni wa kama hadainakum ya ayyuhal mu'minuna faqassasnakum bitawfiqi li qiblat Ibrahim millatin. Nah, sebagaimana kami telah tunjukkan kepada kalian orang beriman, ya, dan juga kami khususkan kalian untuk mendapatkan taufik, ya, dengan taufik bisa menghadapkan kiblat salatnya kepada kiblatnya Nabi Ibrahim, ya. Kadzalika faddalnakum ala man siwakum min ahlil milad faja'alnakum ummatan adulan khiyara. Maka kami pun muliakan kalian wahai umat Muhammad yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad untuk kemudian menjadi umat yang lebih mulia daripada umat-umat yang lainnya. Ya. Kembali Allah mengatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Jadi Allah menjadikan umat Muhammad sebagai umat wasat. Ma mana ummatan wasata? Ay adulan khiyaran. Ya, umat yang adil dan terbaik. Adil di sini maksudnya adalah makna adil dalam arti yang mulia, ya. Makna adil itu kan orang adil itu adalah sifat untuk orang yang mulia. Ya, khiyaran orang yang terpilih, ya. Wa minhu qauluhu ta'ala qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Awsatuhum yani akramukum wa akhyarukum wa adalukum. Nah, jadi awsat di situ adalah orang yang paling. Ya, ay khairuhum ay adluhum. Qala syair hum wasatun yurdi aw yurdal anamu bi hukmihim idza nazalat ihdal layali bi mu'zam. Ya, bi mu'zam ini wasat dalam syair, makna wasat, ya, yang artinya khiyar dan adal tadi dalam syair Arabi. Wa aslu hadza anna khairal asya' awsatuha. Ya, karena ini tadi kan maknanya secara maknawi nih, ikhwan, ya. Nah, lalu kemudian Syekh Sabun mengatakan dia berasal dari makna hissi, ya.
Berasal dari makna hissi karena memang secara hissi sesuatu itu yang paling baik adalah ketika di posisi yang pertengahan. Ya, wa annal ghulu wa taqsir madmuman, ya, dan memang posisi yang di pinggiran mau kiri atau kanan, al ghulu wa taqsir adalah dua hal yang biasanya tercela. Jadi sebaik-baik sesuatu itu pada posisi pertengahan. Maka Allah menyebutkan umat ini sebagai umat pertengahan, dalam arti umat yang terbaik. Qala al-Jauhari fi Sihah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata ay adla wa kadzalika ruwiya 'anil Akhfash wal Khalil Ibn Ahmad al-Farahidi. Wa qala az-Zamakhsyari wa qila lil khiyar wasatun li anna al-atraf yatasara'u ilayha al-khalal wal awsat mahmiyatun muhawwatah wa minhu qawlu Abi Tammam kanat hiya al-wasatul mahmi faqtanaftu biha al-hawadis hatta asbahat tarafan. Nah, ini Imam Az-Zarkashi ya mengatakan bahwa yang terbaik itu di tengah. Kenapa? Karena biasanya kalau posisinya di samping ya, di samping kiri kanan dan seterusnya, maka itu posisi yang rentan untuk jatuh, rentan untuk mendapatkan kekurangan gitu ya. Tapi kalau di tengah maka dia terjaga, dia terbaik. Nah, ini makna-makna lughah secara atau makna-makna lughah terkait dengan kalimat wasat. Intinya adalah al-khiyar wal adl ya. Tsumma qala Syasabuni, tsumma qala ta'ala ya. Bagaimana bentuk wasatnya? Bagaimana keutamaan umat Muhammadiyah ini gitu ya. Litakunu syuhada, atau tujuannya apa? Litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Litashhadu lil anbiya'i yaumal qiyamah 'ala umamihim annahum qad ballaghuhum risalatullah. Ya, jadi agar kalian wahai umat Muhammad itu menjadi saksi ya, atas nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad yang telah menyampaikan risalah mereka kepada umat mereka masing-masing. Jadi kita ini nanti umat Muhammad menjadi saksi atas umat terdahulu atau atas nabi-nabi umat terdahulu ya. Karena kita termasuk wajib beriman kepada kepada nabi-nabi terdahulu, dan kita tidak boleh mengatakan bahwa nabi-nabi terdahulu mengingkari risalahnya ya. Jadi kita akan menjadi saksi akan akan amanah yang dibebankan kepada al-anbiya qablana ya. Baik. Nah, sekaligus wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida wa yashhadu lakum ar-rasul bil iman wa ittiba' lima ja'a bihi min ad-din al-hanif. Ya, litashhadu lil anbiya yaumal qiyamah 'ala umumihim annahum qad ballaghuhum risalatullah wa yashhadu lakum ar-rasul bil iman wal ittiba' lima ja'a min. Ini diulang ya. Baik. Jadi intinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat Muhammad telah atau sebagai saksi ya atas nabi-nabi untuk umat yang lain. Nah, dan Nabi Muhammad kemudian menjadi saksi bagi kita, ya umat Muhammad menjadi saksi bagi kita karena kita kemudian beriman dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang dimaksud dengan persaksian yang dimaksudkan dalam ayat ini. Jadi kita dimuliakan oleh Allah nanti di hari kiamat menjadi saksi atas umat sebelum kita. Dan Rasul dimuliakan menjadi saksi atas umatnya yang beriman dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara bentuk ketaatan kepada ajaran Muhammad ya terkait dengan konteks ayat masalah kiblat. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu 'ala aqibaihi. Nah, ini yang tadi kita sebutkan ya, bahwa ini ujian Allah ya. Sebenarnya peralihan kiblat ini batu ujian Allah. Jadi Allah mengatakan, dan tidaklah kami jadikan ya peralihan kiblat itu tadi dari apa yang telah kalian lakukan, maksudnya kiblat kita yang sebelumnya ke Baitul Maqdis lalu berubah menjadi Ka'bah, illa lina'lam may yattabi'ur rasul mimman yanqalibu 'ala aqibaihi, kecuali dalam rangka untuk kita mengetahui ya siapa yang akhirnya mengikuti Rasul, akhirnya tetap konsisten mengikuti taat kepada Rasul dengan berubahnya kiblat mengikuti ajaran Rasul, atau malah kemudian mengingkari ketentuan tersebut dan akhirnya malah menjadi kufur gitu ya. Mimman yanqalibu 'ala aqibaihi. Al-uqban tasniyatu uqb atau al-aqban ya. Tasniyah aqab wa huwa muakhkharul qadam. Ya. Aqbun. Jadi aqbun itu tumit dalam bahasa kita ya. Dalam hadis kan disebutkan wailun lil aqabi minan nar. Ya, wailul aqabi minan nar. Jadi aqibah itu tumit belakang ya. Tumit belakang, posisi kaki kita yang belakang itu disebut aqab. Wal inqilabu 'alaihima bi ma'nal insiraf war ruju'. Ini maksud dengan yang qalibu 'ala aqibai, al-inqilab 'ala aqibai gitu ya. Itu maksudnya adalah kemudian insiraf war ruju'. Artinya tidak kembali kepada ajaran sebelumnya atau kembali kepada sesuatu yang dia telah pegang sebelumnya. Artinya murtad gitu ya. Yuqal inqalaba 'ala aqibai idzan sarafa anhu bir ruju' ila al-wara'.
wal makna wa ma amarnaka bitahawul 'anil qiblati allati kunta 'alaiha illa ilal Ka'bah illa liyatabayyana lin-nasi tsabit 'ala imanihi minal mutasyakkik fi dinihi alladhi huwa urdah li riyahi syubuhat allati yuthiruha a'da'uddin fayunafiqu aw yakfur. Jadi Allah SWT ingin menguji orang-orang beriman gitu ya, agar kita bisa tampak jelas siapa yang masih tabit ala imani, siapa yang masih dalam kondisi imannya tetap berpegang kepada ajaran Nabi Muhammad ketika mereka dihadapkan kepada mutasyakkik fi dini, ya, ketika dihadapkan kepada pihak-pihak yang ingin meragukan kebenaran agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ya sunnatullah ya ikhwan ya, sunnatullah di alam ini bahwa al-haqqu ma'al batil itu saling berjalan gitu ya. Jadi kalau kita di dunia hari ini ada tantangan keimanan ya, suatu yang sunnatullah zaman Nabi sudah ada, bahkan itu kemudian Allah jadikan sebagai cara untuk mengetahui, ya Allah Maha tahu ya, tapi kemudian untuk kita sebenarnya mengetahui siapa yang masih tabit ala imanihi. Ya, alladzi huwa urdah liriyahi syubhat, itu yang masih berpegang teguh kepada imannya ketika dihadapkan kepada orang-orang yang membawa keraguan terhadap agamanya, yaitu mereka yang urdah liriyahi syubhat, ya, mereka yang menyebarkan syubhat-syubhat allati yuthiru a'da'uddin, yang disebarkan oleh musuh Islam. Ya, jadi syubhat-syubhat yang seperti ini, mereka mengatakan mawallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha, itu syubhatnya gitu ya, syubhatnya kalangan Yahudi, kenapa kalian dialihkan kepada kiblat yang itu merupakan kiblat para nabi sebelum kalian gitu, kepada kiblat Al-Ka'bah. Nah, ini juga mengisyaratkan kepada kita ya ikhwan ya, bahwa Ka'bah itu kan sebenarnya diketahui ya, mau Yahudi atau Nasrani, ayat selanjutnya kita akan ketahui bahwa Yahudi dan Nasrani itu mengetahui Ka'bah itu kiblatnya Nabi Ibrahim. Ya, dan mereka kan selama ini mengklaim sebagai penerus ajaran Nabi Ibrahim. Tapi ketika berubah kiblat dari Baitul Maqdis kepada Ka'bah, kenapa mereka ingkari gitu kan? Padahal dua-duanya kiblat Nabi sebelumnya gitu ya. Mau Baitul Maqdis, mau Ka'bah, dua-duanya adalah kiblat umat terdahulu. Dan ini menegaskan kepada kita bahwa yang memang berhak mengklaim sebagai penerus ajaran Ibrahim adalah Nabi Muhammad dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, ini sama dengan ayat dalam Al-Quran, maka na Ibrahimu Yahudiyya wa la Nasraniyya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Baik. Nah, jadi Allah menguji. Maka kemudian di antara atau ketika ujian itu disampaikan, ada di antara orang-orang tertentu yang kemudian fayunafiqu aw yakfur. Lantas kemudian yanqalibu ala aqibai, akhirnya menjadi murtad. Apakah kemurtadannya disembunyikan maka dia menjadi munafik, atau yakfur ya, tetap pada kekufurannya. Wa yartaddu an dinihi li absati syubhat. Lalu mereka murtad ya dengan sebab pengaruh ya syubhat yang sebenarnya sederhana itu aja. Kalau kita bicara dalam konteks beragama kan sederhana saja, perubahan kiblat bagi kita mudah saja ya. Intinya ya taat secara mutlak, sama seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya ikhwan ya. Ketika ditanya oleh beberapa orang setelah atau ketika Nabi mengaku baru pulang dari Baitul Maqdis ya dalam peristiwa Isra Mi'raj, kata Nabi SAW, nah kalau yang berkata itu Muhammad saya percaya. Nah, gitu aja sederhananya. Nah, gitu. Jadi kalau masalah kalau seseorang sudah beriman sepenuhnya kepada kebenaran Nabi Muhammad, apapun yang dilakukan oleh sang Nabi dan diinformasikan oleh beliau, ya hakikatnya sudah tidak usah diragukan lagi, walaupun pada hal-hal yang sangat sepele. Wal kalam fi isti'arah kama sayati. Nah, di dalam perkataannya ada isti'arah, itu artinya mengalihkan dari makna hissi kepada makna maknawi. Baik. Wa in kana lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Meskipun memang bisa diakui bahwa perkara itu kabirah, perkara besar ya, syaqqah saqilah taqul kabura 'alaihi al-amr idza ishtadda wa taqul. Meskipun bagi sebagian orang itu perkara yang berat. Ya, perkara yang berat dalam arti kok berubah kiblatnya gitu. Padahal sudah selama ini sholat 16 bulan menghadap Baitul Maqdis. Tapi illa 'alal ladzina hadallah. Namun itu hal yang mudah ya bagi orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Orang yang mendapat hidayah dari Allah itu sesuatu yang mudah dan tidak sulit. Sama seperti firman Allah ketika bicara tentang salat ya, Allah mengatakan nusrat wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensia-siakan iman kalian. Nah, yang maksud dengan iman di sini ikhwan adalah salat ya. Nanti akan kita lihat sabab nuzulnya. Jadi di antara sabab nuzul ayat ini adalah para sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, bagaimana orang-orang yang sudah meninggal sebelum beralihnya kiblat dari Baitul Maqdis kepada Ka'bah? Padahal mereka sebelumnya sholatnya menghadap Baitul Maqdis, tapi kemudian keburu wafat sebelum sholat menghadap Ka'bah. Maka Allah menurunkan ayat wa maka Allah liyudhi'a
imanakum. Allah tidak akan mensia-siakan salat yang telah mereka lakukan. Jadi artinya salat yang dilakukan sebelumnya itu tetap dinilai sah ya, tetap dinilai sah dan tetap Allah akan beri ganjaran. Nah, iman di sini ya ikhwan, iman di sini maknanya salat. Makanya ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwa min musammal iman huwa al-af'al ya. Di antara makna yang dikandung oleh iman itu adalah perbuatan. Artinya iman yang benar dibuktikan dengan amal soleh gitu ya. Nah, tetapi bukan berarti aslul iman huwal fi'il. Tapi bukan berarti asal dari keimanan itu adalah perbuatan. Karena asal iman itu at-tasdiq. Ya, asal dari keimanan itu mengakui kebenaran dan menerima kebenaran, tapi buahnya adalah perbuatan. Tapi di sini Allah SWT menyebutnya dalam konteks makna majazi. Ya. Jadi secara majaz, iman itu bisa digunakan untuk perbuatan. Artinya, sholat itu menunjukkan bahwa dia punya keimanan. Gitu. Jadi bukan berarti sholat itu adalah iman dalam arti sesungguhnya. Karena kalau kemudian sholat itu adalah iman, maka ya kita akan mudah memvonis orang yang tidak sholat kafir. Artinya kan orang yang tidak sholat berarti imannya nggak ada gitu ya. Atau dengan amalan yang lain. Padahal kan kebanyakan ulama mengatakan orang yang meninggalkan sholat adalah kufrun duna kufrin. Tidak sampai dia keluar dari Islam gitu ya. Jadi yang dimaksud iman di sini adalah samratul iman. Dia maksud sholat ini samratul iman. Perbuatan itu merupakan buah dari iman yang ada dalam hati, yaitu wujud dari at-tasdiq at-tasdiq bima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan innallaha bin-nasi laraufur rahim. Ar-ra'fah ya rahmah illa anna ar-ra'fata fi daf'il makruh war rahmah 'ammu tashmalul makruh wal mahbub. Jadi rauf itu artinya secara asal sebenarnya sama dengan rahmah ya. Tapi secara konteks ar-ra'fah itu lebih kepada daf'ul makruh. Allah Maha kasih sayang dalam konteks mencegah dari hal-hal yang akan mendatangkan keburukan. Nah, sedangkan kalau rahmah a'ammu tashmal makruh wal mahbub. Sedangkan rahmat itu lebih umum daripada ra'fah. Jadi setiap ra'fah adalah rahmah, tapi tidak setiap rahmah adalah ra'fah. Gitu ya. Jadi rahmah itu bisa dalam hal yang dalam rangka mencegah keburukan atau dalam rangka mendatangkan kebaikan. Ai innallaha rahimun bi ibadihi la yubtilihim ya liyudhi'a alaihim a'malahum. Allah SWT Maha kasih sayang terhadap hambanya. Tidaklah Allah menguji hamba tersebut dalam rangka untuk mensia-siakan amal mereka, walakin liyajziyahum ahsanal jaza. Namun dalam rangka untuk memberikan kepada mereka pahala yang lebih besar daripada sebelumnya. Artinya bagi yang kemudian beriman lalu taat untuk berpindah kiblat, ya dia dapat pahala yang lebih besar karena ketaatannya. Adapun yang kemudian sudah meninggal sebelum kiblat itu beralih, ya tetap akan dijajar amal mereka di akhirat nanti. Lalu Allah menceritakan ya bagaimana Nabi pun sebenarnya sangat ingin sekali ya berpindah kiblat itu ke arah Ka'bah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Taqallubul wajhi fis sama taradduduhul marrah ba'dal marrah fiha. Ya, qad nara, kami telah melihat, ya, kami telah mengetahui wahai Muhammad bagaimana engkau melakukan taqallubul wajh ya, taraddudul wajh marrah ba'da marrah. Ya, berulang kali Rasulullah SAW kemudian menghadapkan wajahnya ke langit ya. Wasama masdarul wahyi. Kenapa? Karena langit itu adalah sumber turunnya wahyu. Wa qiblatud du'a. Kama kula sampaikan ya ikhwan ya. Syekh As-Sabuni termasuk yang sejalan dengan paham mayoritas ulama seperti Imam Nawawi dan lain-lain yang mengatakan as-sama itu qiblatud du'a, bukan makanun ya, bukan makanun lillahi ta'ala. Karena Allah munazzahun 'anil makan. Ya, bukan tempat bagi Allah karena Allah itu menciptakan tempat, tidak mungkin Allah membutuhkan tempat. Tapi dia merupakan qiblatud du'a. Ya, sebagaimana Ka'bah qiblatus shalah. Nah, maka ketika Rasulullah menghadapkan wajahnya ke langit, bukan berarti kemudian kita katakan Allah itu di langit. Ya. Kalau misalnya dikatakan Allah di langit, maka orang yang semakin tinggi posisinya dikatakan lebih dekat kepada Allah. Kayaknya nggak mungkin gitu kan? Karena yang dimaksud dengan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah itu bukan dalam arti secara fisik, ya, tapi dengan amal soleh dan seterusnya. Berarti kan maknawi. Maka begitu juga makna Allah fis sama itu artinya secara makanah, secara maknawi ya, bukan secara hissi atau jismi. Ya. Jadi Rasul menghadapkan ke langit itu karena langit adalah masdarul wahyi wa huwa qiblatud du'a ya. Qala Zajjaj al-murad taqallubu 'ainayka fi an-nazari ila as-sama' wa qala Qutrub ya tahawwala wajhuka ila as-sama' wa huma mutaqariban. Wa ma'na al-ayah katsiran ma nara taraddud wajhika ya Muhammad ya wa tasarrafa nazluka fi jihati as-sama' mutashawwiqan li nuzulil wahyi bi tahwil al-qiblati ila al-Ka'bah. Jadi artinya Allah SWT Maha tahu bahwa sang Nabi memang berulang kali melihat ke
ke langit berharap turunnya wahyu yang merubah merubah kiblat dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah. Ada yang menyebutkan begini ya Irfan ya, sebenarnya kiblat ke Ka'bah ini adalah peralihan yang ketiga ya, atau peralihan yang kedua ya. Pertama ada yang mengatakan ketika Nabi di Mekah sebenarnya kiblatnya Rasul itu adalah Ka'bah. Ketika Nabi selama 13 tahun di Mekah, kiblatnya adalah Ka'bah. Ya, karena memang penduduk Mekah kan orang-orang musyrik memuliakan Ka'bah gitu untuk mendekatkan ajaran Rasul dengan apa yang menjadi tradisi mereka. Tapi ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah dan di sana ada ahli kitab yang menghadapkan ibadahnya itu ke Baitul Maqdis, diperintahkan kemudian beralih ke Baitul Maqdis. Tapi kemudian setelah berjalannya waktu, ahli kitab kemudian tidak mau beriman gitu ya, dari kalangan Yahudi khususnya, akhirnya Rasulullah ingin kembali kepada kiblat sebelumnya, itu kiblat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah itu ada yang mengatakan begitu. Jadi bukan berarti saat Nabi di Mekah itu kiblatnya sudah langsung dari Baitul Maqdis. Ya. Jadi ada beberapa kali peralihan. Baik, ini ada satu riwayat mengatakan begitu. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha, maka Allah menjanjikan bahwa akan dialihkan kiblat itu kepada apa yang diinginkan oleh Nabi. Ai lanumakkinannaka min istiqbaliha. Ya min qaulika wallaituhu kadza idza ja'altuhu waliyan lahu fayakunu minal wilayah aw minat tawalli. Wal makna falanaj'alannaka mutawalliyan jihataha. Maka kami akan jadikan wahai Muhammad, engkau nanti akan menghadap ke arah kiblat, ke arah Ka'bah di dalam kiblat salatmu. Wa hadhihi bisyarah min Allah Ta'ala. Ya wa hadhihi bisyarah min Allah Ta'ala dan Rasulihil Karim bitawjihihi ila al-qiblati allati yuhib. Nah, maka ayat ini menjadi kabar gembira ya. Jadi ketika Nabi tetap menghadapkan dirinya ke langit untuk meminta, tapi belum berubah kiblat ya, belum berubah kiblat. Turunlah ayat, kalau nuwal lihatna kiblatan tardoha. Nah, turun ayat ini maka Nabi benar merasa senang dengan turunnya ayat ini karena menjawab permohonan beliau untuk mengalihkan kiblat ke arah Ka'bah. Nah setelah itu baru kemudian busyra itu dieksekusi. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka hadapkanlah wajahmu ya kepada Masjidil Haram. Wasyatru fil lugha yakunu bi ma'na al-jihah wan nahiyah kama fi hadhihi ayat. Syatr itu kan artinya kadang ini ya, maknanya kan kadang kita menyebutnya dengan sebagian ya. Syatrul iman, sebagian dari iman. Tapi bisa juga makna syatr di sini adalah arah ya, arah posisi. Jadi maka hadapkanlah wajahmu pada arah Masjidil Haram, bukan sebagian dari Masjidil Haram. Kalau posisi kita memang melihat Masjidil Haram atau Ka'bah tadi. Jadi maknanya bisa dia maknanya adalah al-ba'd atau maknanya al-jihah wan nahiyah kama fi hadhil ayah. Wa minhu qaul syair aqulu li ummi zinba'i aqimi sudural aishi syatra bani tamimi. Wa yakunu bi makna nis min asy-syai' wal juz'u minhu. Ini yang tadi saya katakan ya Ikhwan ya. Jadi bisa juga makna syatr itu adalah anis ya min asy-syai', sebagian dari sesuatu, setengahnya atau sebagian dari sesuatu tersebut. Ya wa minhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam at-tahuru syatrul iman. Jadi seperti at-tahur syatrul iman, kesucian sebagian dari iman. Jadi nisful iman atau juz'un minal iman. Wasyatir asyabul ba'id an ahlihi wa manzilihi wa huwa man ahya ahlahu subutan ya wasuila ba'dhum an syatir faqala huwa man akhadha 'anil bu'di amma nahallahu anhu. Syatir juga disebutkan ya, artinya adalah pemuda yang jauh dari rumah dan keluarganya. Orang yang dijauhkan gitu ya. Dan dikatakan bahwa apa yang maksud dengan syatir? Faqala huwa man akhadha fil bu'di amma nahallahu anhu. Itu orang yang menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mana-mana lughah ya dari kata syatir. Tapi apa maksud ayat ini? Fawalli wajhaka jihatal Masjidil Haram ai jihatal Ka'bah. Jadi maksudnya al-jihah yang tadi ya. Jadi ada 3 makna lughah, tapi maksudnya adalah makna yang pertama al-jihah wan nahiyah. Jadi Allah perintahkan Nabi untuk menghadapkan ya dalam salatnya itu arah menghadapkan diri ke arah Masjidil Haram. Dan yang dimaksud dengan Masjidil Haram di sini adalah Al-Ka'bah, ya Al-Ka'bah. Jadi karena bukan Masjidil Haram dalam arti masjid ya, tapi apa yang ada di dalamnya kubus kotak itu yang kita sebut dengan Ka'bah. Karena Masjidil Haram lebih luas daripada Ka'bah. Wahai ma kuntu fawallu wujuhakum syatrah, maka ya karena Nabi diperintahkan fawalli ini kan dari Nabi SAW, karena tadi kan ayat sebelumnya kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasul 'alaikum syahida. Ada 2 pihak ya yang Allah kemudian muliakan dalam ayat ini. Pertama sang Nabi, kedua umatnya. Maka Allah mengatakan kalau Nabi sudah diperintahkan menghadap kiblat, ya kalian juga orang-orang beriman yang tetap mentaati Rasul untuk menghadapkan diri ke arah kiblat Ka'bah tadi. Wa antum ayyuhal mu'minun istaqbalu bi salatikum jihatahu aidan fahiya qiblatukum wa qiblatu abikum
Ibrahim. Maka kalian juga hadapkanlah ya wajah kalian atau ketika kalian sholat kepada Ka'bah sebagai kiblat kalian dan kiblat ayah kalian Ibrahim. Itu ajaran para nabi yang bermuara kepada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, sedangkan bagaimana dengan orang-orang yang ingkar di antaranya ahli kitab? Wa innal ladzina utul kitab al-muradu bihim ahbarul yahud wa ulama'un nasara. Alkitab guna at-Taurah wal Injil. Nah, adapun orang-orang yang telah diberi Alkitab sebelumnya, yaitu para pendeta Yahudi dan ulama Nasara, dan kitab di sini ada Taurat dan Injil, maka mereka sebenarnya la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Ya, mereka tuh sebenarnya tahu kebenaran ajaran Nabi Muhammad termasuk dalam masalah kiblat ini tadi ya, tapi ya karena al-kibar ya, karena kesombongan mereka tidak mau beriman dan tidak mengikuti Nabi Muhammad. Tapi Allah wa ma'allahu bighafilin amma ya'mal. Allah tidaklah lalai dari apa yang mereka lakukan. Tapi Allah akan membalas sikap mereka yang mengingkari ajaran Nabi Muhammad. Ya. Syekh Sabuni mengatakan wa inna ahlal kitab la ya'lamuna anna dzalika tawalli syatrul masjidil haram huwal haqqul munazzal ala nabihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka tahu ya ajaran Nabi Muhammad itu benar, termasuk dalam hal ini adalah perpindahan kiblat. Walakinnahum yuftanuna du'afal mu'minin liyushakkikuhum fi dinihim. Tapi mereka kemudian pertama mengingkari ajaran Nabi Muhammad dan yang kedua mereka ingin menjadikan pengikut Nabi Muhammad itu meninggalkan sang nabi. Akhirnya mereka menciptakan tashkik, menciptakan syubhat ya. Terkait dengan syubhat yang kita sebutkan. Maka Allah kemudian menjanjikan Allah tidak lalai dengan apa yang mereka telah lakukan itu ya. Bi'ilqa'i syubhati wal abatil fi nufusihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'maluna fa huwa jalla sana'uhu al-alim bil-zahir wal batin al-muhasib ala ma fis sarair. Maka Allah akan membalas apa yang mereka lakukan, pertama karena mengingkari ajaran Nabi Muhammad yang hakikatnya mereka telah mengetahui kebenarannya, dan yang kedua karena mereka telah membuat fitnah, menyebarkan syubhat dan tashkikat ya kepada orang-orang beriman ketika diperintahkan untuk menghadap kiblat Ka'bah. Baik. Cuma Allah menutup dengan ayat terakhir terkait dengan masalah kiblat ini, wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayah. Maka Allah menceritakan, menegaskan ya bagaimana takaburnya orang-orang ahli kitab. Ya, wala in ataita, ya, seandainya wahai Muhammad, engkau ya mendatangi atau menyampaikan kepada ahli kitab itu bikulli ayah. Ya, semua ayat yang kami turunkan ya disampaikan kepada mereka semua kebenaran ya yang mereka sudah ketahui. Maka bi'ul kiblatak, sungguh mereka tidak akan mengikuti kiblat engkau wahai Muhammad. Wa ma anta bitabi'i kiblatahum, dan kamu pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Ini mirip seperti ayat ini ya Ikhwan ya. Seperti ayat lakum dinukum waliyadin ya. Qul ya ayyuhal kafiruna a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'bud ya. Wa ma ba'dhum bitabi'i kiblataba, bahkan sesama mereka pun hakikatnya saling berselisih ya. Sesama mereka, sesama ahli kita, sesama orang-orang kafir musyrik itu pun saling berselisih. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminadh dhalimin. Maka kalau seandainya engkau mengikuti ahwa mereka, apa yang mereka yakini dari hal-hal yang batil, ya setelah datang kebenaran kepadamu, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Jadi Allah mengakhiri dengan bagaimana sikap ya orang ahli kitab khususnya terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW. Tapi ini ala sabil umum ya Ikhwan ya, secara umum, bukan berarti semuanya, karena banyak juga dari kalangan ahli kitab, apakah dari Yahudi atau Nasrani yang kemudian masuk Islam, misalnya seperti Abdullah bin Salam, Wahab ibn Munabbih ya. Jadi ada juga yang kemudian masuk Islam karena mereka kemudian ya dapat hidayah dan mengetahui kebenaran Nabi Muhammad. Dari kalangan Nasrani misalnya Salman Al-Farisi ya, walaupun Salman awalnya kan agamanya Majusi lalu masuk Nasrani dan akhirnya mendapatkan hidayah masuk Islam. Jadi banyak juga yang masuk Islam dari ahli kitab, tapi mayoritasnya masih tetap mengingkari Nabi Muhammad SAW. Baik, ini secara umum ya tafsir ijmali li hadhihi ayah wal makna al-lughawi al-ijmali kadzalika li hadhihi ayah. Sababun nuzul. Ya, sababun nuzul. Tafadhal ya Ikhwan, man yaqra sababun nuzul? Si Ridwan. Silakan yang lain membaca sababun nuzul selain Ridwan yang akan dibaca ayat. Man yaqra? Udkur al-ism thumma qra sababun nuzul. Ya Ikhwan. Antum? Man yaqra? Ana Ustaz. Baik, man ana hada? Yahya Ustaz. Yahya, tafadhal. Yahya. Ya Yahya iqra. Sababun nuzul. Akhrajal Bukhari wa Muslim anil Barra Ibn Azib anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam
kana awwalu ma nazala awwalu ma nazal Madinah nazala ala akhwalihi minal ansar wa annahu shalla ila baitil muqaddas Maqdis. sittata Baitul Maqdis. ila baitil maqdis sittata asri syahran wa kana yu'jibuhu an takuna qiblatuhu ilal bait wa annahu shalla awwala salatin shallaha yakni salatal asri wa shalla ma'ahu qaumun fa kharaja rajulun mimman kana shalla ma'ahu famarra ala ahli al-masjid wa hum raki'un faqala ashhadu billah laqad shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam qabla Makkah Kibala. pada Kibala Makkah. wasallam qibla Makkah fadaru kama hum qabla al-bait wa kana allazi qibla al-bait wa kana allazi qad mata ala qiblah qabla an tuhawwala qibla al-bait rijalan utilu lam nadri ma naqulu fihim anzalallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Kalau asani, fadal, wasil. Wa anil barra anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli nahwa baitil maqdis wa yakthuru an-nazar ila as-sama yantaziru amrallah fa anzalallah qad nara taqalluba wajhika fis sama faqala rijalun minal muslimin wadadna law alimna ilmaman mata minna qabla an tusarrafa ilal qiblah wa kaifa bi salatina nahwa baitil muslimin nahwa baitil maqdis fa anzalallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Baik. Jazakallahu khair. Ayat kama qulna sabiqan ya terkait dengan ayat wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum ya. Ya sebenarnya bukan kepentingan yang sudah meninggal sih, tapi kepentingan para sahabat yang mungkin merasa sholat mereka itu sia-sia gitu ya sebelum menghadap kiblat. Akhirnya turunlah ayat ini wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Ya, sahabat yang sudah meninggal sebelum beralihnya ke kiblat ya sudah kan selesai urusannya dengan dunia kan. Tinggal mereka mendapatkan hisab Allah. Tapi yang masih hidup, nah ini mereka bertanya-tanya gimana amal-amal kami gitu ya yang sudah sebelumnya sholat menghadap Baitul Maqdis. Turunlah ayat ini. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Jadi ada dua nih ya, ada bertanya tentang nasib yang sholat dan meninggal saat masih menghadap kiblat atau yang sudah sholat menghadap Baitul Maqdis lalu beralih kepada kiblat. Nah, tentang sholat mereka sebelumnya. Tapi di sini ada kisah terkait dengan awal ya kiblat saat Nabi SAW hijrah. Akhrajal Bukhari wa Muslim anil Barra ibn Azib anna Nabi SAW kana awwalu ma nazala Madinah nazala ala akhwalihi min Ansar. Ya Rasul ketika sampai Madinah itu beliau tinggal ya bersama dengan akhwalihi min Ansar. Akhwal itu dari kata khal. Ya, khal itu artinya paman-paman beliau dari jalur ayah, dari jalur ibu ya. Karena Rasulullah SAW memiliki kerabat dari jalur ibunya di kota Madinah dari golongan Ansor. Ya, makanya ketika ibunya meninggal itu kan dalam perjalanan ya di Abwa itu kan beliau Aminah binti Wahab ya Zuhri itu meninggal karena perjalanan menuju kota Madinah ya. Dan kemudian dimakamkan di wilayah namanya Abwa. Karena di sana beliau memiliki saudara yang kemudian menjadi paman Rasul dari jalur ibu ya. Wa annahu shalla ila al-Baitul Maqdis 16 syahran. Nah, beliau sholat menghadap Baitul Maqdis selama di Madinah selama 16 bulan ya. Wa kana yujibu an takuna qiblatan ilal bait. Tapi beliau tetap menginginkan, artinya ada perintah gitu ya. Sholat di Madinah saat itu menghadap Baitul Maqdis. Tapi beliau tetap menginginkan ada tetap berharap akan berpindahnya kiblat kepada kepada Ka'bah. Al-Bait di sini maknanya Al-Ka'bah.
Wa annahu shalla awwal salatin shallaha salatul asar. Nah, salat pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau beralih kiblat dari Baitul Maqdis menuju Al-Ka'bah itu salatul asar. Wa shallamahu qaumun, ya, dan sholat bersama beliau beberapa sahabat. Fa kharaja rajulun mimman kana shalla ma'ahu. Lantas ada sebagian sahabat yang telah sholat bersama Nabi, ya akhirnya pergi menuju sahabat lain yang sholat di tempat lain gitu ya. Jadi ada tempat sholat, ada masjid yang saat itu dibangun, dan para sahabat masih sholat di sana dalam kondisi sedang melakukan ruku. Maka sahabat yang tadi sudah sholat bersama Nabi sholat asar langsung berkata, asyhadu billahi laqad shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qibala Makkah. Aku bersaksi ya dengan nama Allah bahwa aku telah sholat bersama Nabi menghadap Ka'bah. Ya, lantas sahabat-sahabat yang tadi sedang sholat dalam kondisi ruku gitu ya, dan mendapatkan informasi itu, artinya sahabat sudah paham, ya sahabat sudah tahu bahwa Nabi SAW memang ingin pindah kiblat gitu ya. Nah, tapi saat itu kan belum turun perintahnya. Nah, maka ketika turun perintahnya dan mereka sedang sholat menghadap Baitul Maqdis, itu di wilayah utaranya Madinah, lantas kemudian mereka mengalihkan kiblat menuju Ka'bah dalam kondisi sholat. Nah, akhirnya masjidnya itu menjadi apa ya, Ikhwan? Nama masjidnya akhirnya jadi apa? Kita mengenal dengan nama apa masjidnya? Hah? Ada yang tahu nggak? Nama masjid yang sahabat melakukan sholat di tengah sholat berpindah kiblat. Kiblataini. Nah, masjid Kiblataini. Jadi masjid kiblatnya itu di kisahnya nih ya, karena ada sahabat yang sholat sedang ruku menghadap Baitul Maqdis tiba-tiba beralih kepada arah Ka'bah. Ya. Wa kana alladzi qad mat. Nah, ini yang tadi kita sebutkan ya, dan ini sabab nuzulnya sama dengan yang kedua ini. Jadi ada sahabat yang kemudian ya telah meninggal ketika masih sholat menghadap kiblat ke Baitul Maqdis. Maka ini isyarat ya ikhwan ya, seperti yang tadi saya katakan di awal, ini isyarat bahwa di Baitul Maqdis itu Rasulullah menghadap kiblat ke sana itu cuma 16 bulan. Tapi 13 tahun, ya 13 tahun lamanya Nabi sholat di Mekah itu tetap Masjidil Haram sebagai kiblat gitu ya. Karena para sahabat ketika hijrah ke Madinah lalu diperintahkan sholat untuk menghadap Baitul Maqdis, tiba-tiba berubah lagi menuju Ka'bah, ya akhirnya mereka juga dalam kondisi kebingungan gitu ya, terkait dengan sholat-sholat yang dilakukan selama berada di 16 bulan ini tadi, ya, tidak menghadap Ka'bah. Padahal selama ini biasanya di Mekah sholatnya menghadap Ka'bah, dari kalangan muhajirin. Gitu ya. Nah, 16 bulan menghadap kiblat ke Baitul Maqdis inilah yang menjadi pertanyaan yang membingungkan mereka. Apakah untuk diri mereka yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal saat sholat menghadap Baitul Maqdis ini. Misalnya seperti sahabat yang meninggal ketika awal di Madinah, seperti Utsman bin Mas'ud misalnya, ya. Ada beberapa sahabat yang meninggal, atau misalnya suaminya Ummu Salamah ya, Abu Salamah itu kan baru sampai Madinah hijrah bersama istrinya Ummu Salamah meninggal. Nah, jadi mereka ini bagaimana sholatnya? Lantas ya turunlah ayat wa maka Allahu yudhi'a imanakum. Allah tidak akan mensia-siakan iman kalian. Maksudnya sholat yang kalian lakukan menghadap Baitul Maqdis. Ya, jadi intinya tetap dinilai sah, dan perubahan itu ya perubahan syariat yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa Allah Maha berkehendak ya manansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Dan tahwilul kiblah ini ya ikhwan ya, tahwilul kiblah itu termasuk wujud bimithliha ya, manansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Jadi aw mithliha ya karena sama aja mau menghadap kiblat atau ke Baitul Maqdis hakikatnya sama aja, itu kan cuma arah saja untuk kita sholat gitu ya. Jadi ini tidak ada unsur asqal atau akhofnya gitu. Tapi yang menjadi poin pentingnya adalah terkait dengan ujian keimanan. Ujian keimanan, karena ya yang munafik tetap menjadi munafik, dan bahkan semakin besar kemunafikannya, bahkan itu menjadi senjata untuk melakukan tasyik kepada para sahabat yang ada di Madinah saat itu. Tapi ya alhamdulillah mayoritas kemudian tetap berpegang kepada ajaran Muhammad sebagaimana peristiwa Mi'raj yang menjadi ujian tersendiri ya bagi sahabat yang ada di Mekah. Jadi bisa dikatakan begini ikhwan, ujian keimanannya itu ya terkait dengan ajaran Rasulullah, ya bisa kita katakan di Mekah itu dalam ujiannya dalam bentuk Isra Mi'raj gitu ya, sedangkan kalau di Madinah awal-awal malah ujiannya dalam bentuk tahwilul qiblah. Ya, kalau di Mekah itu ujiannya melawan orang-orang musyrik, dan orang musyrik itu mentasyik, mustahil dalam satu malam kok bisa berpindah gitu dari Mekah menuju Palestina gitu ya. Itu kan tasyik dari kalangan musyrikin. Nah, sedangkan kalau di Madinah tasyiknya malah datang dari kalangan ahli kitab. Ditambahkan juga dari kalangan musyrikin dan munafikin yang terancam kedudukannya di Madinah karena kedatangan Nabi Muhammad SAW, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Nah,
ini orang-orang yang kemudian menjadi gembong munafik di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quran sanakhudhu al-ahkam asy-syar'iyyah al-mustanbatah min khilali hadhihi al-ayat. Baik. Al-ahkam asy-syar'iyyah al-mustanbatah min khilal hadhihi al-ayat. Baik, tafadhalu ya ikhwan, iqra'u al-hukm al-awwal. Jama'atan. Ikhwan, Mal muraddu الحكم الأول ما المراد بالمسجد الحرام fil Qur'anil Karim. baik. Al-murad bil Masjidil Haram fil Qur'anil Karim. Qala Asy-Syaibuni rahimahullah taala warada dzikrul Masjidil Haram fi ayat mutafarriqah min al-Qur'anil Karim. Ya fi sunnatil mutahhara aidan. Ya wa qusida bihi iddatu ma'ani. Idzan hadha lafaz al-Masjidil Haram ya warada fil Qur'ani wa sunnah bi'iddati ma'ani. Laisa bima'nan wahid ya, ada banyak makna untuk menyebut al-Masjidil Haram ini di Quran wa sunnah. Al-ma'na al-awwal al-Ka'bah wa minhu qawluhu ta'ala fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram wal muradu bil Masjidil Haram huna ay syatra al-Ka'bah. Syatra yani jihad al-Ka'bah ya. Baik. Al-ma'na tsani al-masjid kulluh wa laysa faqat al-Ka'bah ya. Nah, jadi makna yang kedua, semua wilayah Masjidil Haram itu adalah Masjidil Haram. Masjid semuanya adalah Masjidil Haram, bukan hanya kubus Ka'bah ya. Wa minhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, salatun fi masjidi hadza fi masjidi hadza khairun, yani fi Masjid Nabawi khairun min alf salatin fi masiwahu illa al-Masjidil Haram. Ya, wal murad fi jami'i anha hadzal masjid ya. Nah, jadi bukan hanya khusus di Ka'bah saja, tapi di seluruh wilayah yang disebut dengan Al-Masjid Al-Haram. Nah, ini jadi makna dari Al-Masjid Al-Haram. Yang kedua, semua masjid atau semua wilayah masjid itu sendiri. Wa qaulu alaihi salatu wassalam, ya kalau hadis tadi menyebutkan salat ya di Masjid Nabawi itu lebih baik daripada semua lebih baik dari semua masjid sampai 1000 kebaikan ya, atau 1000 lipatan pahala, kecuali dalam Masjidil Haram yang lebih utama daripada salat di Masjid Nabawi. Wa qawlu alaihi salatu wassalam la tashuddu rihalu ila thalathati masajid al-Masjidil Haram wa Masjid hadza wal Masjidul Aqsa. Jadi Rasul melarang untuk kita mendatangi suatu masjid ya. Jadi bukan tempat selain masjid. Jadi mendatangi suatu masjid maksudnya untuk meyakini keutamaannya secara khusus, kecuali 3 masjid yang memang memiliki keutamaan khusus, al-Masjidil Haram wa Masjid hadza wal Masjidul Aqsa. Jadi larangan untuk meyakini adanya fadilah khusus ya di luar 3 masjid ini, karena semua tempat hakikatnya sama saja kecuali di 3 tempat ini, itu Al-Masjidil Haram, Masjid hadza wal Masjidil Aqsa. Baik. Jadi makna Al-Masjidil Haram di sini adalah ya masjid itu sendiri, al-masjidu kulluhu. Wal makna tsalis, nah lebih luas lagi, ya Makkah Al-Mukarramah. Ya Makkah Al-Mukarramah, kota Mekah gitu ya. Kama fi qoulihi ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Yani minal masjidil haram min Makkah ya, wa kana Isra min Makkah al-Mukarramah. Ya, Rasulullah melakukan Isra dari Mekah. Ya, artinya dari rumah beliau di Mekah gitu ya, bukan dari Masjidil Haram ya. Wa qaulu ta'ala humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil haram. Yani wa qad sadduhum an dukhuli Makkah. Jadi Allah mensifati atau menyebutkan ya orang-orang kafir yang saat menguasai Mekah, mereka menghalang-halangi para sahabat dan Rasulullah untuk memasuki Masjidil Haram. Maksudnya bukan Masjidil Haram, tapi kota Mekah itu sendiri. Baik, nah ini makna yang kedua adalah Makkah Al-Mukarramah. Al-makna rabi, ya makna tadi ya. Al-makna rabi yang keempat lebih luas lagi, bukan hanya Makkah, tapi Al-Haramu kulluh, semua wilayah yang disebut dengan tanah haram. Nah, rupanya tanah haram itu bukan hanya Makkah gitu ya. Termasuk Makkah wa ma haulaha minal haram, termasuk kota Makkah itu sendiri dan wilayah-wilayah sekitar yang bisa jadi sudah di luar batas Makkah tapi masih dikategorikan sebagai wilayah haram. Nah, ini termasuk makna dari Al-Masjidil Haram. Kama fi qoulihi ta'ala innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadza. Jadi Allah melarang orang-orang musyrik ya yang kemudian dihukumi najis
secara i'tiqad, dan kemudian tidak dibolehkan untuk mendekati al-Masjidil Haram. Maksudnya adalah al-Haram kulluh, bukan hanya masjidnya saja, tapi seluruh wilayah Mekah dan apa yang di sekitarnya yang dikategorikan tanah haram. Wal murad man'uhum min dukhulil haram. Ini al-haram kulluh. Jadi kalau kita katakan ya, apa beda antara al-haram dengan Makkah? Ya, maka al-haram itu Makkah wa mahaulaha. Ya. Jadi ini makna yang lebih luas. Dari yang paling sempit al-Ka'bah, kemudian meluas sedikit al-Masjidil Kulluh, meluas lagi Makkah al-Mukarramah, berarti masjid dan sekalian masjid dan selain selain masjid dari rumah-rumah penduduk, ya, Makkah al-Mukarramah. Dan yang keempat kemudian Makkah dan wilayah sekitar Makkah. Walakin as-su'al mal murad ya bil Masjidil Haram fil ayat allati akhadnaha fil mas'alati at-tawajjuh ila al-qiblah. Fal murad ya kama dzakara Asy-Syabuni fi al-ma'na al-awwal wal Ka'bah. Wal muradu mil Masjidil Haram huna yani fil ayat allati awradaha fil muhadarah huwa al-ma'na al-awwal al-Ka'bah. Wal makna fawalli wajhaka syatral Ka'bah, yani jihatal fawalli wajhaka jihatal Ka'bah. Baik, jadi dalam konteks ayat itu makna dari Masjidil Haram adalah Ka'bah kalau untuk ayat tentang masalah kiblat. Nah, maka ikhwan kadang ada ya alfaz khassah gini ya yang memiliki aktar min makna, dan dia bisa kita tetapkan maknanya itu berdasarkan siyaqul ayat atau siyaqul hadis ya. Jadi berdasarkan konteks ayat dan hadisnya yang bisa saja memberikan makna berbeda dari makna yang lain walaupun dengan lafaz yang sama, misalnya al-Masjidil Haram. Baik. Tapi kalau ditanya apa makna dari fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka jawabannya adalah al-Ka'bah. Thumma al-hukm tsani. Tafadhal ya ikhwan, iqra'u. Al-hukm tsani. الحكم الثاني والثاني هل يجب استقبال استقبال عين Ka'bah استقبال جهتها. Baik. Hal yajibu yani fi shalah ya, hal yajibu fi shalah alladhi huwa sya'atun min syurutis shalah istiqbal ainil Ka'bah am yakfi istiqbal jihatiha. Berapa farqun ya baina ainil Ka'bah wa jihatil Ka'bah. Ya, bedakan antara menghadap Ka'bah dalam arti zatnya dengan menghadap arah Ka'bah. Ya. Baik, kalau kita misalnya mengukur ya ikhwan, kalau kita mengukur suatu jarak, kalau yang namanya arah Ka'bah itu berapa derajat? Arahnya, berapa derajat luasnya? Ya ikhwan. Ikhwan, main antum. Kalau kita mengukur arah Ka'bah, arah ya jihad ya, berapa derajat luasannya? Berapa? Ke arah barat belok dikit, Ustaz. Full arah barat itu berapa derajat? Full arah barat. Berapa? Hah? Berapa kalau full arah barat? Kalau kita dulu menghitung siku itu kan 90 derajat ya. Siku itu kan berarti 1/4 lingkaran. Nah, kalau arah itu kan arah barat itu berapa lingkaran? Setengahnya 1/4 atau 1/2 1/4, setengah atau full? Hah? Setengah kan? Setengah. Nah, setengah itu berapa derajat? 180. 80 gitu ya. Nah, jadi yang namanya jihatul Ka'bah itu adalah kalau dari kita ya maghrib ya, kalau dari kita arah barat, gharab gitu ya. Tapi kan ada daerah lain yang kalau dia posisinya selatan berarti kiblat di mana? Nah, kalau orang di posisi selatan Ka'bah berarti kiblat di arah mana? Utara. Arah ya. Kalau yang di timur? Barat. Barat. Nah, itu secara luasan derajatnya itu 180 derajat. Nah, itu kalau kita katakan jihad ya. Kalau kita katakan jihad. Tapi kalau ainul Ka'bahnya sendiri sampai nggak 180 derajat? Kurang apa lebih kira-kira? Hah? Kalau zat luasan kubus Ka'bah itu sampai nggak? Hah? Kurang tepat ya. Nggak sampai kan? Ya paling cuma berapa derajat gitu kan? Nah, itu maksudnya beda antara ainul Ka'bah dengan jihadul Ka'bah ya. Nah, wal soal ya kama fil hukmi tsani ya, kewajiban istiqbal kiblat itu
bagaimana gitu? Apakah harus presisi pas dengan Ainul Ka'bah atau paling tidak minimal apa namanya arahnya gitu. Artinya kalau arah itu tidak harus pas dengan luasan kubus Ka'bah. Ya, kalaupun melenceng sedikit selama masih di arah barat masih dianggap sah gitu ya. Nah, ini yang dimaksud dari pertanyaan ini. Ya sebenarnya sih bisa dibedakan dari sisi tergantung orang itu sholat di mana ya. Kalau misalnya dia sholatnya di Masjidil Haram, ya memang dia bisa melihat Ka'bah secara langsung, hakikatnya adalah Ainul Ka'bah. Tapi kita yang tidak melihat Ka'bah secara langsung, ya di Indonesia misalnya, ya maka yang tepat adalah Jihatul Ka'bah. Tapi yang menjadi khilaf itu sebenarnya kalau tidak melihat, apakah harus pas dengan Ainul Ka'bah atau tidak ada masalah kalau sedikit melenceng, yang penting Jihatul Ka'bah. Kalau syasabun ya, istiqbalul qiblah fardun min furudis shalah, ini bermakna syartun ya, yang dimaksud dengan fardun ini syarat. Jadi menghadap kiblat itu syarat dari sahnya salat. La tasihhu sholatu bidunihi. Jadi bidun istiqbalil qiblah. Ya illa ma ja'a fi shalatil khaufi wal faza. Nah, kecuali kalau salat khauf ya, memang diberikan keringanan ketika salat khauf, kita bisa menghadap kemana saja dalam kondisi khauf itu. Wa fi shalatin nafilah 'ala dabati aw safina. Atau dalam sholat sunnah ya, yang mana kita berada di atas tunggangan kita atau di atas kendaraan kita, maka boleh saja sholatnya nanti berubah-ubah kiblatnya ya, karena itu keringanan untuk sholat sunnah juga. Nah, tapi yang dimaksud dengan syartul min syurutis sholat di sini adalah fis sholatil maktubah, karena disebutkan dalam riwayat ya, Rasulullah SAW itu ketika sholat sunnah beliau di atas tunggangan, tapi ketika sholat fardu beliau turun dan menghadap kiblat. Nah, maka kalau sholatnya sunnah, falahu an yatawajjaha haitsu tawajjahat bihi dabbatuhu, lima rawahu Ahmad wa Muslim wa Tirmidzi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ala rahilatihi haitsu ma tawajjahat bihi. Ya, wa fihi nazalat fa aina ma tuwallu fatamma wajhullah. Maksudnya dalam sholat sunnah ya, dalam sholat sunnah. Kan dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim juga dari Ibnu Umar, wa idza arada al-maktubah ya nazal gitu. Kalau sholat Rasul ingin sholat fardu, maka beliau turun menghadap kiblat. Wahadalah khilafah fihi bain ulama untuk dua salat tadi ya, salatul khauf dan salatul nafilah. Tidak ada salatul nafilah ala dabah maksudnya ya, salatul nafilah ala dabah. Tapi kalau salat sunnahnya misalnya tidak ala dabah, salat sunnahnya misalnya di masjid gitu ya, tetap harus menghadap kiblat. Ya di sini dengan catatan salatul nafilah ala dabah awil markab awil safinah ya. Nah, ini tidak ada khilaf antara ulama. Innamal khilaf al-halil wajib istiqbal ainil Ka'bah am istiqbalul jihad. Nah, khilafnya itu adalah untuk sholat fardu, apakah harus presisi pas dengan ya lingkaran atau dengan arah kubus Ka'bah, atau yang penting arahnya, arah berarti 180 derajat tadi. Fadzhab asy-Syafi'iyyah wal Hanabila ila anna al-wajib istiqbal ainil Ka'bah. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i Hambali harus pas dengan posisi Ka'bah. Ya tidak boleh melenceng dari lingkaran atau luasan kubus Ka'bah. Wa dzahaba al-Hanafiyah wal Malikiyah ila anna al-wajib istiqbal jihatil Ka'bah. Nah, sedangkan agak luas ya pendapat mazhab Hanafi dan Maliki yang menetapkan minimal jihatul Ka'bah. Hadza idza lam yakun al-musalla musyahidan la, yang tadi saya katakan di awal ya. Ini selama dia memang tidak sholat dalam kondisi bisa melihat Ka'bah. Amma idza kana musyahidan laha faqad ajma'u annahu la yujzihi illa isaba ayat. Kalau menghadap atau bisa melihat Ka'bah secara langsung, maka semua ulama sepakat ini, bukan hanya Syafi'i dan Hambali saja, bahkan Hanafi dan Maliki juga sepakat harus pas dengan posisi Ka'bah. Kalau dalam kondisi musyahidan laha. Jadi khilafnya itu kalau lam yakun musyahidan laha. Ya, khilafnya adalah kalau tidak melihat langsung seperti kita di Indonesia ini, apakah harus pas ya dengan posisi Ka'bah atau boleh dengan arah Ka'bah itu arah barat kalau kita di Indonesia. Wal fariqul awwal yaqulun la budda lil musyahid min isabatil ain wal ghalib la budda lahu min qasdil isabah ma'a tawajjuh ila jihah. Nah, pendapat yang pertama mengatakan orang yang bisa melihat Ka'bah ya memang harus pas gitu ya melihat Ka'bahnya itu. Tapi kalau kita wal ghaib yang tidak melihat, maka paling tidak qasdul isabah. Ya, memastikan atau dengan ijtihadnya memastikan betul-betul sudah pas dengan Ainul Ka'bah. Ya, walaupun tentu tidak bisa dikatakan pas 100%. Gitu. Tapi yang pasti kalau sudah pas arahnya sana barat misalnya, maka nggak boleh bergeser ke kiri kanan. Ya, walaupun kalau bergeser kan berarti masih bisa dikatakan arah gitu ya. Tapi kalau sudah pas maka tidak boleh bergeser.
Walaupun itu tidak bisa dipastikan 100% betul-betul ainil Ka'bah. Yang penting saat sholat tidak boleh bergeser sedikit pun. Ya, konsekuensinya begitu bagi pendapat yang pertama ya. Tapi bagi pendapat yang kedua, karena mereka mengatakan kiblat itu 180 derajat, ya bergeser kiri kanan sedikit nggak masalah selama masih dalam durasi 180 derajat itu. Wal fariqut tsani yaqulun yakfi lil ghaib at-tawajjuh ila jihatil Ka'bah. Ya, maka bagi yang tidak bisa melihat Ka'bah, cukup dia wajib menghadap arahnya saja. Adilatu Syafi'iyah wal Hanabila istadalla Syafi'iyah wal Hanabila ala madhhabihim ini fi wujub isabati ainil Ka'bah ya bil kitabi was sunnati wal qiyas. Amal kitab fa huwa zahiru hadhil ayah fa walli wajhaka syatral masjidil haram. Kalau Al-Qur'an dan ayat yang menjadi syahid ya, jadi dasar muhadharah ini wajib istidlal anna al-murad min asy-syatr al-jihah al-muhadhiyah lil musalli wal waqi'ah fi simatihi fatabata anna istiqbal ainil Ka'bah wajib. Jadi asy-syatr itu adalah al-jihah al-muhadhiyah lil musalli ya. Jadi syatral Masjidil Haram ya, sebagian dari posisi Masjidil Haram itu maksudnya al-jihah al-muhadhiyah lil musalli, posisi yang memang berhadapan langsung dengan orang yang sholat ya, wal waqi'ah fi simati, maka haruslah pas dengan posisi Ka'bah itu. Dan ini menjadi dalil bahwa istiqbal kiblah tidak cukup dengan jihad, harus ainul Ka'bah. Wa amma sunnah fama ruwiya fi sahihain an Usama ibn Zaid radhiyallahu anhu annahu qala lamma dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-baita da'a fi nawahihi kulliha ya wa lam yusalli hatta kharaja minhu. Falamma kharaja ya shalla rak'ataini min qibalil Ka'bah wa qala hadhihi al-qiblah. Qalu fa hadhihi al-kalimatu fil hasan fa thabata annahu la qiblata illa ainil Ka'bah. Nah, jadi Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari Muslim ya, riwayat Usama bin Zaid ini ketika pembebasan kota Mekah ya. Jadi ketika pembebasan kota Mekah, beliau masuk ke dalam Ka'bah dan sholat di dalam Ka'bah. Di mana beliau sholat di dalam Ka'bah itu ya sholat sunnah di sini, kemudian menghadap semua arah kiblat. Ya, fi nawahi kulliha. Bukan semua arah kiblat, menghadap semua arah Ka'bah gitu ya. Sholat pada pojok-pojok Ka'bah gitu. Kan ada 4 sudut itu kan. Nah, beliau sholat pada setiap sudut Ka'bah. Nah, ketika beliau keluar dari Ka'bah, sholat lagi 2 rakaat dan akhirnya mengatakan hadhil qiblah, menuju kepada Ka'bah. Berarti menunjukkan ya haruslah sholat itu ainul Ka'bah. Karena perkataan Nabi hadhil qiblah tufidul hasar. Ya, hadhil qiblah ya, ini adalah kiblat, itu menunjukkan tufidul hasar. Hasar itu maksudnya pembatasan makna bahwa ya inilah Ka'bah itu sebagai kiblat. Ya, jadi bukan arah Ka'bah yang bisa saja lebih luas daripada kubus Ka'bah itu sendiri. Baik. Toma ya al-amal qiyas bahwa anna mubalaghatar Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ta'dhimil Ka'bah amrun balagha mablaghat tawatur was-shalah min a'zami sya'airid din wa tawqifu sihhati 'ala istiqbali ainil Ka'bah yujibu mazid syaraf fa wajaba an yakuna masyru'an. Nah, secara qiyas karena Rasulullah SAW itu sangat mengagungkan Ka'bah ya, sampai kan disebutkan dalam sababun nuzul pada nara taqalluba wajhika fis sama ya, sampai Rasul berulang kali melihat ke arah langit untuk memohon turunnya wahyu ya agar berpindah arah kiblat. Nah, itu suatu yang mablaghat tawatur ya, dalilnya terkait dengan masalah ini tidak diragukan kemutawatirannya. Nah, maka berdasarkan kias karena Rasulullah SAW sangat mengagungkan Ka'bah, maka terkait dengan sholat saat menghadap kiblat pun itu pun harus betul-betul menghadap arah Ka'bah ya, menghadap zat Ka'bah itu sendiri, bukan sekedar arahnya. Wajib an yakuna masyru'an. Wa qalu aidan kaunul Ka'bah qiblah amrun maqtu'un bihi. Ya, dan juga Ka'bah sebagai kiblat sholat itu suatu yang disepakati, maktu ya qat'i, yang tidak ada pengingkaran di situ. Wa kaunu ghairiha qiblah amrun masykukun fih. Adapun untuk sekedar arah yang bisa saja tidak pas dengan Ka'bah itu sesuatu yang masykuk ya, sesuatu yang diragukan. Wari ayatul ihtiyat fi sholati amrun wajib, dan menjaga kehati-hatian ya untuk sahnya sholat adalah perkara wajib. Fawajaba tauqif sihhatus shalah ala istiqbal ainil Ka'bah, maka wajiblah memastikan ya sahnya sholat itu dengan posisi betul-betul menghadap Ka'bah. Nah, jadi ini juga mengambil kaidah ihtiyat ya, mengambil kaidah kehati-hatian karena terkait dengan syarat sahnya sholat. Adillatul Maliki wal Hanafiyah. Nah, kalau tadi mazhab Syafi'i dan Hambali. Nah, sekarang mazhab Maliki dan Hanafi.
Wastadalla al-Malikiyyah wal Hanafiyyah ala madhhabihim bil kitab wa sunnati wa amal sahabat wal maqul. Ya, ini dalilnya juga mirip ya. Ditambahkan dengan amal sahabat. Amma kitab fa zahiru qawlihi ta'ala fawalli wajhaka syatra masjidil haram wa lam yakul syatral ka'bah fa inna man istaqbala al-janib alladhi fihi al-masjidil haram faqad ata bima umira bihi sawa'un asaba aidil ka'bah am la. Nah, mereka memahami makna Masjidil Haram ini dengan makna yang lebih luas ya. Jadi dalam mazhab Maliki dan Hanafi mereka mengatakan Allah memerintahkan menghadap Masjidil Haram ya, dan tidak harus menghadap Ka'bah. Artinya selama masih pada posisi menghadap tembok-tembok Masjidil Haram yang itu lebih luas ya jangkauannya daripada Ka'bah, maka ya sudah menjalankan perintah untuk menghadapkan diri ketika sholat menghadap Masjidil Haram. Nah, ini pendapat. Jadi ayatnya sama dipahami secara berbeda ya oleh dua mazhab yang berbeda dalam menetapkan kewajiban istiqbal kiblat. Wa amma sunnah fa qaulu alaihi wasallam. Nah, ini dalil yang sangat kuat sering digunakan ya oleh banyak ulama bahwa ya yang menjadi dasar itu adalah arah. Ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah. Ini ketika Nabi SAW berada di Masjid Nabawi di Madinah, ya Rasul mengatakan ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah. Bahwa antara timur dan barat berarti posisinya adalah selatan dari utara kalau salah ya. Berarti posisinya di selatan itu sepenuhnya adalah kiblat. Nah, tadi saya katakan ya ikhwan, ya selatan 180 derajat, utara juga, barat juga, timur juga, ya, kan ada 4 penjuru mata angin gitu ya. Nah, itu Rasul mengatakan kiblat semuanya. Berarti arahnya bukan harus pas dengan Ka'bah yang kurang dari 180 derajat itu. Wa hadits al-baitu qiblatun li ahli al-masjid wal masjid qiblatun li ahli al-haram wal haram qiblatun ya li ahli al-ardi fi masyariqi wa magharibiha min ummati. Nah, juga ini al-bait qiblat li ahli masjid ya, bahwa Ka'bah itu kiblat bagi orang-orang yang berada dalam masjid yang harus melihat Ka'bah. Ya, sedangkan Masjidil Haram yang luasnya lebih daripada Ka'bah itu adalah kiblat li ahli al-haram, kiblat bagi penduduk Mekah. Ya, dan Al-Haram, wilayah tanah haram, yaitu Mekah dan sekitarnya, merupakan kiblat untuk seluruh Muslim dari timur dan barat, ya, dari umat Rasulullah SAW. Berarti, ya semakin jauh posisi seseorang, maka semakin luaslah arah kiblatnya, gitu ya. Nah, itu argumentasi mazhab Maliki dan Hanafi. Wa amma amalus sahaba, fahuwa anna ahla masjid Quba kanu fi salati subhi bil Madinah mustaqbilina li Baitul Maqdis, mustadbirina al-Ka'bah. Ya, nah dan yang ketiga berdasarkan perbuatan sahabat ya, ketika para sahabat sholat di Masjid Quba, masjid pertama yang dibangun ya sebelum Masjid Nabawi. Nah, para sahabat kemudian awalnya sholat menghadap Baitul Maqdis yang nanti menjadi Masjid Qiblatain ya. Dan mereka saat itu posisinya membelakangi Ka'bah. Faqila lahum innal qiblata qad huwilat ilal Ka'bah. Lalu dikatakan kiblat sudah berpindah ke arah Ka'bah. Fastadaru fi athna'is shalah min ghairi talabi dalalah. Akhirnya mereka kemudian memutar ya arah kiblatnya ke belakang mereka tanpa harus memastikan apakah itu pas dengan Ka'bah atau tidak. Ya, walam yunkir an Nabi sallallahu alaihim, dan Nabi tidak mengingkari perbuatan sahabat tadi. Ya wasummiya masjiduhum bizil qiblatain, dan masjidnya kemudian disebut dengan masjid yang sebelumnya yang pernah punya dua kiblat. Wa ma'rifatu ainil Ka'bah la tu'rafu illa bi adillati handasiyah yatulu nazar fiha. Alasannya lain juga adalah memastikan itu posisinya pas dengan Ka'bah itu ya harus menggunakan ilmu handasah ya, ilmu ilmu astronomi ya, handasah atau ilmu tertentu yang itu memang membutuhkan waktu yang lama untuk orang kemudian bisa meneliti ya. Maka pakai fa'adrakuha 'alal badiha fi asna'is shalat wa fi zulmatil lail. Lantas bagaimana para sahabat yang tadi sholat di Masjid Quba itu ya mengetahui arah kiblat itu dengan badiha saja ya, refleks gitu ya. Refleks dalam arti sesuatu yang mereka sudah ketahui lah secara umum gitu ya. Ketika sholat langsung tiba-tiba refleks pindah ke arah Ka'bah. Dan juga saat itu posisinya di malam hari. Maka ya ini menunjukkan tidak harus presisi pas dengan Ka'bah, yang penting arahnya ya. Nah, itu argumentasi mazhab Maliki Hanafi. Cukup kuat juga ya. Wa ammal ma'qul fa innahu yuta'azzaru ya dhabtu 'ainil Ka'bah 'ala al-qaribi min Makkah. Fa kaifa billahi wa fi aqasid dunya min masyariqil ardi wa magharibiha. Nah, juga berdasar fa innahu yata'azzar ya, secara logika akal sangat sulit memastikan ya orang kalau sholatnya di Mekah sekalipun itu kalau misalnya dia jauh dari Ka'bah, tidak melihat Ka'bah gitu ya, karena terhalangi oleh tembok rumah dan seterusnya, itu pun sulit untuk memastikan apakah posisinya pas dengan Ka'bah.
Itu kalau yang di Mekah. Lah bagaimana dengan orang yang tinggalnya lebih jauh daripada penduduk Mekah yang tinggal di wilayah timur dan barat yang memang arahnya sangat jauh sekali gitu ya. Nah, jadi secara akal yang diperintahkan bukan posisi Ka'bahnya tapi adalah arah Ka'bahnya atau arah kiblat yang 180 derajat tadi seperti hadis ma bainal masyriqi wal maghrib kiblah ya. Baik. Mereka melanjutkan walau kana istiqbalu 'ainil Ka'bah wajiban la wajaba alla tasihhu salatu ahadin. Ya, qattu. Jadi kalau harus menghadap Ka'bah ya pas dengan Ka'bah tersebut akan menyebabkan banyak orang yang sholatnya nggak sah ya, yang jauh dari Ka'bah. Li anna ahlal masyriq wal maghrib yastahilu an yaqifu fi muhadat nayyif 20 dhira'an minal Ka'bah. Karena orang yang jauh ya yang di arah timur dan barat itu sangat mustahil untuk pas posisinya itu dengan sekitar ya 20-an ya. Nayyif 20 itu sekitar 20-an dhira' ya, sekitar 20-an dhira' ya 20-an hasta dari luasnya atau lebarnya Ka'bah. Itu mustahil gitu ya. Wala budda an yakuna ba'dhum qad tawajjaha ila jihatil Ka'bah wa lam yasib 'ainuha. Atau ada juga orang yang kemudian menghadap arah Ka'bah tapi belum dipastikan pas dengan posisi yang tadi sekitar 20-an hasta. Ya wa haitsu ijtama'atil umma ala sihhati salatil kull ya alimna anna isabata 'ainiha 'alal ba'id ghairu wajibah. Ya berdasarkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Setelah umat bersepakat setiap orang yang sholat menghadap arah Ka'bah atau arah kiblat yang 180 derajat itu adalah sah, maka ini menunjukkan ya itulah yang paling sesuai gitu ya, karena sesuai dengan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wa min jihatin ukhra, argumentasi yang lainnya, fa inna nasa min ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam banau al-masajid wa lam yahduru muhandisan inda taswiyatil mihrab. Nah, juga di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat itu ketika membangun beragam masjid gitu ya, banyak masjid di Madinah ya, bukan hanya Masjid Nabawi. Para sahabat itu ketika bangun masjid dan khususnya ketika menyiapkan mihrab untuk posisi imam menghadap kiblat, ya tidak disebutkan adanya harus ahli muhandis ya, orang yang ahli dalam memastikan posisi itu agar sesuai. Ya pokoknya mereka tahu itu arah Mekah, itu dari situ mereka membuat mihrab gitu ya. Wa muqabalatul 'ain la tudrak illa bi daqiqi nazaril handasa. Karena suatu yang harus pas presisi itu tidak bisa diketahui kecuali oleh yang memang ahli, ya ahli dari para ahli handasa ini ya, teknik lah ya, orang yang ahli dalam memastikan posisi arah gitu ya. Walam yaqul ahadun minal ulama inna ta'allumad dalail al-handasi wajibun. Nah, pada ulama telah atau tidak ada satu ulama yang mengatakan belajar ilmu handasah ya itu adalah wajib. Fa'alimna anna istiqbala 'ainil Ka'bah ghairu wajib. Maka memastikan posisi Ka'bah itu sendiri yang harus sekitar 20-an hasta tadi itu tidaklah wajib pula. At-tarjih. Nah, Syekh Sabuni ya seperti biasa akan memberikan semacam pandangan beliau dalam merojihkan pendapat yang diperselisihkan tadi. Hadhihi khulasatu adillatil fariqaini sukna halak ya wa anta idza am'anta an-nazar ra'aita anna adillatil fariqit tsani al-maliki wal ahnaf aqwa burhanan wa ansa'u bayanan. Nah, beliau merojihkan ya cenderung merojihkan pendapat mazhab Maliki dan Hanafi yang dianggap ya kalau kita lihat dalilnya itu cukup kuat dan juga ansok bayanan dan cukup jelas ya, cukup memberikan penjelasan yang argumentatif itu. La siyama lil ba'id alladzi fi aqasid dunya, khususnya bagi mereka yang jauh dari arah atau jauh dari wilayah Mekah. Wa usul syariah samha ta'ba'at taqlid bima la yutaq. Dan kaidah-kaidah syariat ya tidak bermaksud untuk membebankan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh umat. Ya wa ka'annal fariqal awwal hina ahassu ya su'ubata madhhabin khususan min ghairil masyahid laha qalu. Dan juga kalau kita perhatikan kata Syekh As-Sabuni, pendapat yang pertama yaitu mazhab Syafi'i dan Hambali, ketika mereka pun mengakui ya kesulitan untuk menjalankan mazhab mereka, khususnya bagi yang tidak melihat langsung Ka'bah, mereka akan berkata, inna fardal masyahidil Ka'bah isabatu ainiha hissan. Ya wa fardal ghaib anha isabatu ainiha qasdan. Nah, maka mereka membedakan ya. Bagi yang langsung melihat Ka'bah, maka isobahnya itu pasti menghadap Ka'bahnya itu haruslah secara his. His itu artinya terukur ya, dilihat, disentuh, pokoknya terukur gitu dengan secara his panca indera. Tapi kalau misalnya tidak bisa langsung melihat Ka'bah, maka mereka menetapkan ya isobatu ainiha qasdan, paling tidak ada maksud yang kuat untuk betul-betul menghadap arah
kiblat, gitu. Walaupun bukan dengan menetapkan luas 180 itu. Nah, ini kata Syekh As-Sabuni seakan menunjukkan mereka sendiri mengakui sebenarnya ya bahwa kalau harus pas dengan Ka'bah itu sesuatu yang sulit. Gitu. Makanya kenapa dibedakan antara hissi dan qasdi ini. Wa ba'da hadza yakadu yakunu khilaf baina fariqain syakliyah. Nah, maka kalau kita sudah mengetahui bahwa pendapat yang pertama ya memberikan alternatif secara qasdi tadi ya, secara qasdinya sebenarnya juga sejalan dengan pendapat kedua ya. Maka Syekh As-Sabuni mengatakan sebenarnya perbedaan ini sifatnya syakli. Syakli itu artinya lafzi aja ya, perbedaan yang tidak jauhari, yang tidak saling mengingkari gitu. Li'annahum sarrahu, karena pendapat yang pertama yang mewajibkan harus menghadap Ka'bah itu ya sarrahu, mereka menegaskan bi anna ghairal musyahid ya laha yakfi ghairal musyahid laha yakfi an ya'taqida annahu mutawajjih ila ainil Ka'bah. Karena yang tidak langsung melihat Ka'bah cukuplah bagi mereka meyakini bahwa posisi sholat itu betul-betul sudah menghadap Ka'bah gitu ya. Jadi ya artinya memastikan menghadap juga tidak bisa dilakukan. Bihaitsu la uzilatil hawajiz ya yara anna mutawajjih fi sholati ila ainiha. Karena dengan artinya keyakinannya itu yang membuat kalau seandainya penghalang-penghalang untuk melihat Ka'bah itu tidak ada gitu ya, maka itu sudah cukup keyakinannya bahwa dia sudah menghadap Ka'bah itu sendiri. Wa fi hadzal ra'yi junuhun ila i'tidal wa qul hadi ila sabila. Pendapat inilah yang kemudian lebih tidak, maksudnya pendapat kedua yang kemudian dicocokkan dengan pendapat pertama dalam konteks tadi ya isobatu ainiha qasdan ini. Maka ini khilafnya adalah syakli saja atau lafzi ya. Makanya kan tidak ada saling mengingkari ya dalam masalah arah kiblat, siapapun yang penting dia arahnya adalah ke barat kalau kita di Indonesia. Qala al-'Allamah al-Qurtubi fi tafsiri al-Jami' li ahkam al-Qur'an manassah aw manassuhu wa ikhtalafu hal fardul ghaib istiqbal 'ain aw al-jihah fa minhum man qala bil awwal qala Ibnu Arabi wa huwa dha'if li'annahu taklifun lima la yasiru ilaih wa minhum man qala bil jihah wa huwa sahih li thalathati awjuh. Ini beliau menguatkan ya pendapat yang kedua ya, sekaligus mengutip Ibnu Arabi, dan kemudian Ibnu Arabi mengatakan ada 3 dalil lah ya li thalathati awjuh. Ya, al-awwal annahu al-mumkin alladhi yartabitu bihi taklif, karena itu sejalan dengan sesuatu yang logis untuk dikerjakan seorang mukallaf ya. Wa tsani annahu al-ma'mur bihi fil Qur'an qaulihi ta'ala wa wajhaka syatr masjidil haram. Ini berdasarkan argumentasi Masjidil Haram di sini maknanya adalah masjid dalam arti yang luas ya, bukan sekedar Ka'bah. As-salis anna ulama ihtajju bis-saff at-tawil alladhi yu'lamu qatan annahu at'af ardil bait. Dan para ulama juga mendalilkannya kepada shaf yang panjang yang menjauh dari Ka'bah, yang mana itu tentunya akan lebih luas daripada sekedar luasan Ka'bah yang tidak lebih dari 30 hasta. Nah, padahal kalau sholatnya kemudian melingkar semakin jauh itu kemudian tetap dianggap sah, padahal posisinya bisa saja lebih luas daripada luasnya Ka'bah. Ya. Artinya jadi pendapatnya bisa dikompromikan lah ya, tidak menjadi khilaf jauhari atau maknawi. Baik, al-hukm tsalis, tafadhalu ya ikhwan, iqra'u. Ikhwan, hal tasihhu salat fawqa dhahril Ka'bah. Al-tasihhu shalah fawqa dhahril Ka'bah. Nah, kalau orang sholat di atas Ka'bah itu kiblatnya yang mana ya, ikhwan? Ya, ikhwan. Kalau seseorang sholat di atas Ka'bah, kiblatnya kemana? Kalau sholatnya di dalam Ka'bah, kiblatnya yang mana? Ya, ikhwan. Pinggir. Kalau sholatnya di dalam Ka'bah, kiblatnya yang mana? Ke sisi. Semua arah ya, semua arah. Tapi kalau sholatnya di atas Ka'bah, kiblatnya kemana? Ke bawah atau ke mana? Ke bawah, Zed. Terus gimana berdirinya, rukuknya gitu? Nah, itu masalah gitu. Ini masalah. Kan nggak mungkin orang sholat sambil terbang gitu kan, nggak mungkin. Nah, jadi, baru pertanyaannya, kalau begitu gimana? Apakah sah sholat orang kalau posisi di atas Ka'bah? Ya, walaupun kita juga hari ini mungkin agak bingung juga ya. Emang bisa orang naik ke atas Ka'bah? Ya, artinya sekarang ini diizinkan untuk naik Ka'bah ya. Kalau di zaman Nabi kan pernah ada ya yang naik Ka'bah, yaitu Bilal bin Rabah. Ketika baru membebaskan kota Mekah, Nabi perintahkan beliau untuk naik ke atas Ka'bah mengumandangkan azan. Ya. Tapi kalau sekarang misalnya mungkin nggak gitu ya. Kayaknya sekarang nggak ada lah ya. Kalau ada orang yang mencoba naik juga dilarang oleh laskar di sana. Baik, maka ini kalaupun terjadi anggaplah gitu ya. Ini gimana hukumnya?
Wa bina'an ala khilafis sabiq, halil qiblah ainul Ka'bah am jihatiha. In bana khilafun akhar fi hukmi salati fawqal Ka'bah hal tasihu am la. Fadhhab Syafi'iyya wal Hanabila ila adami sihhatis salat fawqaha li'anna al-musta'li 'alaiha la yastaqbiluha. Ya innama yastaqbilu syai'an akhar. Nah, ini tadi kita sebutkan ya. Sesuatu yang nggak masuk akal orang sholat sambil terbang, maka kalau dia sholat di atas Ka'bah berarti arahnya kan bukan Ka'bah gitu, bukan kiblat gitu ya. Arahnya malah di luar Ka'bah. Nah itu maka tidak sah sholatnya. Ya kesimpulannya inilah satu tempat yang tidak sah untuk sholat di dalamnya. Ya, tapi ini madzhab Syafi'i Hambali. Wa ajazal Hanafi as-shalah fawqaha ma'al karahiyah. Nah sedangkan madzhab Hanafi mengatakan sholatnya sah, tapi makruh gitu, tidak dianjurkan. Lima fil isti'la alaiha min su'il adab. Ya karena sholat di atas Ka'bah termasuk su'ul adab. Jadi tidak sopan kepada Ka'bah. Illa anna shalat tasihhu bina ala madhhabihim min anna al-qiblah hiya al-jihad. Ya min qararil ardi ila ananis samai wallahu ta'ala alam. Baik, karena ya yang menjadi masalah itu bukan kalau pendapat pertama kan ainul Ka'bah ya. Kalau ainul Ka'bah kan memang posisinya harus Ka'bah. Tapi kalau pendapat yang kedua madzhab Hanafi kan mengatakan jihad. Kalau jihad ya berarti tidak harus pas dengan Ka'bah. Nah, karena itu sholat ketika posisinya di atas Ka'bah boleh ke arah mana saja sebagaimana di dalam Ka'bah. Tapi mereka memakruhkannya atas dasar su'ul adab, ya, su'ul adab. Nah, jadi ini salah satu konsekuensi dari perdebatan tentang masalah hal al-ain atau al-jihah. Tapi yang tadi saya katakan memang mungkin ada hari ini gitu ya, kayaknya kemungkinan besar tidak lah. Kecuali kalau kemudian ya ada orang yang memang tadi menguasainya dan dia berkeinginan untuk menaiki Ka'bah. Ya, nanti di hari kiamat kan salah satu tandanya Ka'bah dihancurkan ya. Nah, bisa saja di situ nanti ada orang yang menistakan Ka'bah dengan cara seperti itu. Baik. Al-hukm ar-rabi', tafadhalu. Iqra'u. Ikhwan? Aina yanzuru al-musalli waqta as-salah? Nah, aina yanzuru al-musalli waqta as-salah? Ya, di mana posisi mata orang yang sholat ya ketika dia sedang sholat. Nah, orang yang sholat itu posisi matanya di mana? Apakah menghadap kiblat, ke arah kiblat gitu ya, atau menghadap tempat sujud dan bagaimana? Ini ada perdebatan juga dalam masalah ini. Ya, zahabal malikiyah ila annal musalli yanzuru fi shalah amamahu. Nah, kalau dalam mazhab Maliki, musalli itu sholatnya malah menghadap ke depan gitu ya, bukan ke arah tempat sujud. Nah, ini ada pendapat yang memang menyelisih jumhur ya mazhab Maliki. Padahal selama ini kan kita tahu ya, Ikhwan. Kalau sholat itu sunnahnya adalah menghadap tempat sujud gitu ya. Tapi mazhab Maliki mengatakan arahnya tetap ke depan. Ya. Nah ini pendapat mazhab Maliki. Wa qala jumhur yustahabu an yakuna nadhruhu ila mawdi'i sujudihi. Nah pendapat jumhur mengatakan yang sunnah adalah tempatnya menghadap matanya menghadap tempat sujud. Ya. Wa qala Syarih al-Qadhi yanzuru fil qiyam. Nah pendapat yang berikutnya ini membedakan ya. Syarih al-Qadhi membedakan. Yanzuru fil qiyam ila mawdi'i sujud. Nah, kalau pas posisinya posisinya berdiri, maka melihat tempat sujud. Wa fir ruku' ila maudhi qadamai. Tapi kalau dia sedang ruku', maka melihat kedua kakinya, ya kedua telapak kaki gitu ya. Wa fis sujudi ila maudhi anfihi. Nah, sedangkan kalau dia sedang sujud melihat posisi di mana tempat ininya matanya melihat posisi tempat jatuhnya hidungnya gitu ya, kan nggak mungkin mata kita saat sujud melihat tempat sujud kita kan nggak mungkin ya, pasti di bawah dahi kita atau pas dengan posisi mata kita. Nah, itu artinya di atas pas di pertengahan hidung gitu ya. Wa fil qu'ud ila hijrihi, wa fil qu'ud ila hijrihi. Adapun ketika dalam kondisi duduk ila hijrihi. Hijri itu kan artinya kan kalau lubang ya. Wa fil qu'ud ila hijrihi. Mungkin makna al-hijr di sini maksudnya adalah posisi di depan gitu ya, seperti mazhab Maliki tadi. Nah, jadi Syarih al-Qadhi membedakan pada posisi apa dia sholat, maka begitu juga berbeda dalam melihat atau matanya itu melihat sesuatu. Baik, qala al-Qurtubi fi hadhil ayah hujjah wadhihah lima dhahaba ilaihi Malik wa man wafaqahu. Nah, Imam Qurtubi menguatkan pendapat mazhab Maliki ya. Dalam ayat ini kata beliau menjadi dalil yang jelas bagi mazhab Maliki dan yang sejalan dengan mazhab beliau. Fi annal musalli hukmuhu an yanzuru amamahu la ila maudhi'i sujudihi. Ya, bahwa orang yang sholat itu hukumnya sunnahnya adalah menghadapkan wajahnya ke depan, bukan ke tempat sujud. Nah, yang Qurtubi mazhabnya Maliki ya. Nah, beliau menguatkan mazhab Imam Malik itu sendiri. Liqauli ta'ala fa walli wajhaka syatrul masjidil haram. Ya, maka hadapkanlah wajahmu. Berarti kan menghadapkan wajah melihat arah Masjidil Haram berarti di depan, bukan tempat sujud ya.
Qala Ibnul Arabi innama yanzuru amamahu fa innahu in hana ra'sahu dhahaba ba'dul qiyamil muqtarin alaihi fi ra'si. Ya, wa huwa asyraful a'dha. Nah, kenapa kemudian alasannya ya, Imam Ibnu Al-Arabi juga mazhabnya Maliki sebenarnya ya. Apa alasannya kok menghadap ke depan? Ya, Pak Inna in hana ra'sahu, karena seseorang itu kalau sholat kemudian kepalanya dicondongkan ke bawah gitu ya. Zahaba ba'dul qiyamil muqtara alaihi fi ra'si. Maka akan zahaba ba'dul qiyamil muqtara ya, artinya akan hilanglah posisi kepalanya itu pada saat berdiri yang wajib untuk tidak menghadap arah Ka'bah gitu ya. Wa huwa asyraful a'dha. Ya, padahal kepala adalah anggota tubuh yang paling mulia. Wa in aqama ra'sahu wa takallafa an-nazar bi basarihi ila al-ardi fatilka, atau gini, bukan gitu maknanya. Jadi kalau misalnya inhana ra'sahu, kalau dia menundukkan kepalanya ke bawah, zahaba ba'dul qiyamil muqtar alaihi fi ra'si. Ya, maka posisi kepalanya itu apa maksudnya? Ba'dul qiyamil muqtar alaihi, artinya zahaba di sini kan hilang ya. Maksudnya hilanglah kemuliaan dari posisi kepalanya itu yang harusnya sejajar dengan badannya yang tegak. Ya. Artinya agar kepala itu tetap memiliki posisi yang mulia, ya dia haruslah disejajarkan dengan badannya. Wa huwa asyraful a'dha. Ya, karena kepala merupakan anggota tubuh yang paling mulia di antara tubuh yang lain. Jadi tidak boleh kemudian dia lebih rendah daripada tubuhnya yang tidak condong tidak condong ke bawah. Nah, itu alasan Ibnu Arabi bermadzhab Maliki ya. Tapi wa in aqama ra'sahu wa takallafa an-nazar bi basarihi ila al-ardi fatilka masyaqqa 'azima wa haraj. Ya. Nah, jadi kalau misalnya dia tetap juga atau wa in aqama ra'sahu, kalau misalnya kepalanya tetap posisinya tegak gitu ya, tidak condong ke bawah. Kalau posisi kepala tetap tegak, tidak condong ke bawah, tapi wa takallafa an-nazar bi basarihi ila al-ardi, dan tetap memaksakan gitu ya, matanya agar bisa menghadap ke arah tempat sujud, fatilka masyaqqa 'azima wajah wa haraj. Dan itu adalah sesuatu yang sulit atau sesuatu yang memberatkan. Karena begini ikhwan, kita kalau sholat gitu ya, kepala kita kalau dalam mazhab Maliki ya sebaiknya sejajar dengan badan. Kepala, ini posisi kepala sebaiknya sejajar dengan badan, karena kepala adalah anggota yang paling mulia dari anggota tubuh manusia. Ya, jadi jangan ditonggakkan ke bawah gitu, jangan ditundukkan ke bawah. Jadi sebaiknya posisinya adalah tegak gitu. Nah, satu. Dan yang kedua, kalau posisi tegak ini misalnya dituntut harus matanya menghadap atau disunahkan matanya menghadap tempat sujud, nah itu masyaqqah, ya berat. Ya, kita dalam kondisi kepala yang lurus sejajar dengan tubuh, tapi mata kita ke bawah, itu kan berat gitu ya. Maka kan mesti kalau ingin menghadap tempat sujud, kita harus mencondongkan kepala ke bawah. Dan itu tadi malah semacam merendahkan posisi kepala yang lebih mulia daripada tubuh. Nah, maka wa ma ja'ala 'alaina fid din min haraj. Dan tidak ada kesulitan dalam beragama. Artinya posisi kepala tetap lebih mulia daripada tubuh, dia tidak tundukkan ke bawah. Nah, maka ya sudah, matanya pun tetap menghadap ke depan, bukan di tempat sujudnya. Nah, ini argumentasi aklinya mazhab Maliki lah gitu ya. Argumentasi aklinya mazhab Maliki. Tapi ya Syekh As-Sabuni merojihkan pendapat mazhab jumhur ya. Ini nggak disebutkan dalilnya, padahal ada dalil hadisnya ya. Beliau tidak menyebutkan. Intinya mazhab jumhur, kata beliau, wasahih mazhab ilaihi jumhur. Yang paling sahih adalah pendapat mayoritas yang tetap menganjurkan untuk menghadapkan mata ke tempat sujud. Fa innal musalli idza nazara ila makani sujud la yakhruj an kaunihi mutawajjih ila Ka'bah. Kenapa? Karena orang yang sholat, kalau dia menghadapkan matanya ke tempat sujud, ya tidak berarti kemudian dia tidak menghadap kiblat, ya, atau dia tidak berarti kemudian menyelisih arah kiblat, karena tetap kan badannya, wajahnya itu menghadap kiblat, ya. Jadi tetap dianjurkan matanya menghadap tempat sujud, ya, berdasarkan hadis yang tidak disebutkan. Wa inna mastahabbu dzalika hatta la yatashaghalu fi shalah bi ghairiha. Dan juga alasannya kenapa dianjurkan menghadap tempat sujud, agar tidak disebutkan dengan hal lain ya di luar sholat. Karena melihat ke depan di sini banyak pandangan tertentu gitu ya. Mereka kalau sholatnya di tempat keramaian. Ya wal yakun akhsya liqalbihi wa ta'ala. Dan juga karena ini menghadap tempat sujud itu lebih mendatangkan kekhusyuan hatinya di dalam ibadah sholat. Wal akhir ya hunaka ahkamul ukhra juz'iyyah tutlaw min kutubil furu'. Nah, beliau mengarahkan ya masih banyak sebenarnya persoalan-persoalan tentang kiblat, ya Ka'bah dan seterusnya
yang bisa kita temukan dalam kitab-kitab fikih. Kutubul furu' di sini maksudnya kutubul fiqh ya, kitab-kitab fikih. Nah, jadi beliau mencukupkan saja dengan 4 hukum ini sebagai salah satu manhaj beliau di dalam tafsir ayat ahkam. Nah, kalau kita ingin memperluas persoalan-persoalan lain, ya bisa dirujuk dalam kitab-kitab fikih para ulama yang membahas tentang fiqh shalah, khususnya tentang syarat menghadap kiblat.